Presiden Prabowo hadir dalam sidang paripurna DPR. Dirinya menyampaikan sejumlah inisiatif saat berpidato tentang pembicaraan pendahuluan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Presiden Prabowo juga menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Sesaat setelah pernyataan tersebut, IHSG menurun sebanyak 2%. Benarkah anjloknya IHSG tersebut merupakan reaksi pasar atas kebijakan yang baru saja dibuat? Simak jawabannya di Detik Sore bersama Ekonom Eksekutif Direktur Center for Strategic and International Studies, Yose Rizal Damuri. Jelang petang nanti, Detik Sore akan membedah produk terbaru dari PT Pegadaian. Membaca kebutuhan publik soal solusi untuk antrian berhaji, PT Pegadaian menawarkan skema pembiayaan porsi haji. Bagaimana skemanya? Apa keunggulan produk ini dibandingkan dengan produk serupa? Simak diskusinya dalam Detik Sore. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Ini kalau nggak salah lagunya Arsenal deh, fansnya Arsenal. Tadi kata lo lagu Meksiko, kenapa lagunya jadi begini sih? Hah? Coba hafal nggak? Menghayati dulu, enggak dong, kan gue rivalnya Chelsea. Oh gitu, yaudah gue gini aja deh. Wow, ini bisa Indonesia Raya aja nih. Hah? Ya ampun, Welcome back to Detik Sore. bersama Feli Sumaiku. Dan Ami Farhan, gak cuma hore-hore sampai nanti jam 5:30 sore Detikers dan langsung Yes. disambut tadi sama lagunya Arsenal. Arsenal, nanti ada kita ngobrolin Arsenal. Nanti ngomong Arsenal yang baru aja. Juara Liga Inggris. Liga Inggris. Geseran, Bentar, geseran, geser kemana? Apa? Bentar nih, ini geser kemana nih guys? Masing-masing geser. Kita nggak boleh deket apa ke kamera gitu ya. Kayaknya nggak boleh banget kita barengan gitu ya. Iya. Astaga. Mejanya Astaga. kurang dikit sih. Kayak meja kurang luas deh. Wow. Mau main pingpong gua. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa, meja nggak perlu luas. Yang penting kan yang aman itu adalah kursi. Oh. Iya kan pada berebutan. Pada rebutan kursi. Bener ya nih kita kurang center deh. Gue sebelah sini. Terus sebelah sini. Nah, udah, sip, cakep ya. Ini menandakan kita live-nya ya. iPad-nya Mas Afif Oh, geser. gitu. Oke, iya Oke. benar. Ini udah kepotong 15 menit durasi nih. Enggak dong. 14 lah, enggak 15 lah ya. Detikers apa kabar? Semoga baik-baik aja Semoga ya. baik-baik saja. Sekarang itu adalah tanggal, bentar. 20 Mei. 20 Mei Detikers ya. Berarti sekitar 10-11 hari lagi kita memasuki pertengahan tahun 2026. Oh iya, gak terasa Pertengahan 2026. Nggak terasa ya? Nggak terasa, tapi yang terasa banget tuh soal rupiah ya kan. Soal perekonomian kita yang sedang gunjang ganjing. Betul. Nah makanya tadi Pak Presiden kita kan benar-benar meminta waktu dan tempat untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Apa itu? Di sidang paripurna kan? Iya sidang aja paripurna, masa kita enggak sih? Iya. Kita ikan pari biasanya. Aduh, ikan pari durhaka zaman dulu tau gak sih? Iya lagi. Orang jadi kayak ikan pari ya. Yang Nggak, tiduran itu kan? Bener, tapi kita gak bakalan bahas itu ya. Cuman kita memang mau kembali merefresh. Pasti Detikers juga tadi udah seliweran melihat berita-beritanya yang diupdate juga di Detikcom gitu kan. Pak Prabowo menjelaskan kalau beliau sengaja meminta waktu untuk datang menghadiri langsung dan membeberkan kondisi perekonomian Indonesia di tengah tantangan global. Gitu. Jadi katanya kondisi geopolitik yang penuh dengan tantangan ini sangat mempengaruhi perekonomian dalam negeri kita. Oleh karena itu Pak Prabowo merasa sangat perlu untuk menyampaikannya secara langsung ke rangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Iya, Gitu. atau KEMPPKF ya, RAPBN tahun anggaran 2027 Detikers. Dan walaupun memang tidak dipungkiri ketika sebelum dia pidato ya Vel ya, IHSG sempat ambruk, Iya kan? minus 2%. Langsung gitu ya, bisa gitu ya, sengaruh itu ya. Ya karena emang pasar kan gak pernah berbohong. Wish. Market tuh gak pernah berbohong. Karena memang market itu bukan nanti dampaknya seperti apa Vel. Tapi sebelum itu market tuh sudah bereaksi dulu kan. Ya, dan reaksinya benar-benar langsung. Bener-bener gitu. langsung masih minus. Bahkan ini per jam 3 ini Detikers ya 3 sore ya. Ini IHSG Coba. masih merah. Masih, Tuh masih 6.300. Gue sempat lihatnya di sosial media, bahkan ada yang membuat gambar-gambar, jadi ada anak-anak lagi main kayak perosotan gitu karena turun gitu kan. Turun ya turun. Ya ampun. Apalagi dolar pertukaran rupiah terhadap dolar masih lemah kan. Masih. Gue aja tadi pagi mau ganti password HP terus gue ganti password baru Anda seperti rupiah. Wow, lemah.
Nggak hijau dia ya, Nggak merah hijau, ya. merah dia. Dan memang di salah satu, balik lagi soal pidato Presiden Prabowo, Detikers, Pak Presiden Prabowo Subianto ini menerbitkan aturan baru terkait tata kelola ekspor sumber daya alam atau SDA. Oke. Lewat kebijakan ini, ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy wajib dilakukan melalui badan usaha milik negara atau BUMN yang ditunjuk pemerintah. Nah, nama BUMN-nya itu, ini tadi baru dilansir dari Detik Finance ya, baru ditulis Detik Finance. Ini wifi-nya lemot. Wifi-nya juga melemah ternyata. Namanya itu Danantara Sumber Daya Indonesia, Detikers. Oh. Jadi ini itu yang ditunjuk ya? Iya, itu dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bahwa Danantara telah membentuk badan usaha milik negara BUMN sebagai pengawasan ekspor SDA. Jadi namanya itu Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, kenapa akhirnya dibentuk seperti ini? Karena Presiden Prabowo ini menilai langkah ini dapat memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor SDA nasional. Pemerintah juga ingin memberantas praktik under invoicing, transfer pricing hingga pelarian devisa hasil ekspor. Jadi kata Pak Prabowo itu memang tepat tadi pidato itu Velde bilang ini negara kita ini kaya segala macam terus banyak ininya, tetapi memang nggak tahu nih duitnya kemana, kok negara kita masih miskin begitu. Habis itu ada yang anjlok. ISG. Iya. Walaupun memang pada akhirnya kebijakan ini menjadi pro kontra ya, maksudnya ya pasar merespons seperti itu dan juga ya ISG tadi ambruk, terus juga kita nanti bakal ngobrolin itu tuh kok bisa dan bagaimana pada akhirnya ya. Jujur itu adalah sesuatu yang mengagetkan gak sih? Ini sesuatu yang bukan diagendakan tiba-tiba nggak ya kan? Iya. Tiba-tiba tahu-tahu langsung dar. Tapi ya udah nggak apa-apa, nanti kita akan bahas bersama-sama ya Detikers, makanya tonton aja terus sampai selesai biar kita paham nih sebenarnya kita lagi ada di masa-masa seperti apa sih, apa yang harus kita lakukan juga, bagaimana kita harus bersikap gitu kan ya. Adakah yang bisa kita lakukan? Nah, nanti deh. Indeks ekonomi. Indeks ekonomi. Ya Dan kan? indeks ekonomi juga Detikers, baru aja BI rate naik jadi 5,25%. Wow. Oke. Enlighten me Kak Afif. Asik. Apa tuh? Gimana tuh? Jadi ini diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur BI pada 19 sampai 20 Mei. Itu menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dan memang kalau BI rate ini naik, Vel, itu artinya yang KPR rumah bakal naik harganya. Walaupun lain sisi deposito dan bunga tabungan bakal naik. Oke. Nah, memang ini langkah ini tuh untuk menguatkan nilai tukar rupiah dari dampak tingginya global, terus juga yang menjaga inflasi dan lain-lain. Walaupun memang ya kita kan selama ini berharap BI rate turun gitu kan, biar yang punya cicilan rumah, apalagi kan rumah lu juga berapa? 1.000 pintu kan? 1.000 pintu. Lawang Sewu apa namanya? Enggak, rumah gua 1.000 malam ya. Tinggal gua bareng sama Aladin gua. Iya bener. Nah itu. Wah masih baru 9 tahun lagi gua, KPR gua masih panjang naik nih ya. Nah tapi lu ini enggak floating atau? Floating udah. Oh iya, kalau floating harus ikutin suku bunga. Kan biasanya kan flat 5 tahun pertama doang. Iya, tapi kalau yang setahu gue kok di syariah bisa sampai flat terus. Ya udah gue pindah habis ini. Gue pengajuan habis ini langsung pengajuan ya. Aduh, ya, tapi ada yang mengajukan apa ya? Selamat gitu kan, mengajukan sebuah ucapan selamat yang teramat sangat gitu kan ya. Kepada Arsenal. Yeay. Nah ini baru nih lagunya masuk lagi nih. Gun, lagunya lagi Gun. Iya nih lagunya boleh nih masuk lagi ya. Arsenal juara Liga Inggris akhiri puasa 22 tahun. Top, keren. Setelah 22 tahun ya, luar biasa. 2004 terakhir. Gimana? Apa tuh? Perasaan lo? Perasaan gue banyak temen gue yang fans Arsenal. Jadi mereka tuh, ini dari kemarin tuh kayak, ya mereka deg-degan. Kita dengerin dulu, ini durasinya 2 jam ya Gun ya? 2 jam kelar dong ntar lagi. Iya. Setengah 6, gak lama ya. Aduh. Udah Gun, jangan panjang, ntar kesenangan orangnya. Jadi emang Arsenal nih, Vel, semalam itu kepastian mereka meraih gelar Premier League karena City imbang lawan Bournemouth.
Satu sama. Walaupun tuh sebenarnya City udah ketinggalan dulu 1-0 sampai menit 90 plus akhirnya Erling Haaland nyamain kedudukan. Oke. Dan otomatis dengan 78 poin City saat ini itu tidak akan bisa mengejar 82 poin Arsenal Wow. di sisa satu laga. Satu laga kan 3 poin kan. 3, Jadi oke. kalau misalnya menang 3 poin ya poinnya mentok di 81 poin. Oke. Akhirnya nggak kekejar kan. Nggak kekejar. Dan akhirnya Arsenal ya setelah 22 tahun dari kata Feli akhirnya bisa mengakhiri kutukan juga. Dia sebelumnya hat-trick runner up. Tapi punten, ini berarti mereka menangnya tuh nggak lagi main gitu ya? Iya, mereka nonton bareng ini. Nontonin Iya, doang bareng. gitu ya, jadi nonton terus bareng, kayak iya. bener-bener by points ya? Iya. Ini bahkan Vel ini mereka nonton bareng tuh di stadion di Emirates Stadium. Ini kan semalam kan mainnya tuh dini hari. Kita Oke. beda sama Inggris kan 7-6 jam kalau nggak salah ya. Mereka tuh pada party sampai pagi. Jadi tuh di sosmed jam 5 pagi itu main Arsenal lagi masih keliling stadion. Udah gitu ketemu fans-fans foto Iyalah, gitu. happy banget Happy dong banget pasti. mereka. Udah gitu, wow aku menang tanpa perlu capek lari-lari kejar-kejar bola ya kan. Iya lagi, betul, Tapi betul. kejar-kejaran poin. Betul. Nah akhirnya ya, kira-kira mereka akan melakukan apa lagi abis ini ya? Abis ini mereka itu final Liga Champions 30 Nah. Mei. Pas banget tuh. PSG juara Liga Prancis lawan Arsenal juara Liga Inggris. Mudah-mudahan ini membuat mereka jadi lebih semangat juga gitu ya. Tapi Betul. kemungkinan bukannya waktu itu kita Udah, bahas kita ya. bahas. Yang penting ya inilah ya. Yang penting ya Kalau ya yang ini. satu lagi nggak menang ya udahlah ya. Apa gimana? Apa Kalau- menang? Kalau satu lagi menang berarti Arsenal bisa pecah sejarah baru Sejarah menjadi baru. juara pertama kalinya Liga Champions. Tapi ini emang gue sih walaupun sebagai gue fans Chelsea gitu sebagai Oke. rival gue ngeliatnya senang juga sih Vel. Oke. Kayak maksudnya sesama kota London juara gitu. Asik. Tetapi reaksinya emang bener-bener mereka sangat amat menantikan tuh ada yang sampai naik-naik tuh ya. Tuh kalau di agama gue diajarin tuh yang naik-naik kayak gitu Zakheus tuh namanya. Pengen ngeliat Yesus ya kan di atas pohon ini lagi naik, ngeliatin gini banget gitu kan ya Allah. Pada girang banget emang. Iya girang Senang lah, banget. tapi kita ucapkan selamat untuk Arsenal dan para pendukungnya ya. Mudah-mudahan di tanggal 30 Mei nanti menang lagi. Kalau ini setelah 22 tahun, wih sengaja banget diputerin ya. Ya, Fans Arsenal siapa di sini? Di 20 detik ada nggak fans Arsenal? nggak ada, kasihan banget nggak ada. Oh Wisnu, itu fans Arsenal. Ini mungkin The Tickers lah ya. The kayak Tickers lah iya banyak. dong. Soalnya kalau kata teman gue fans Arsenal di redaksi, Vel Athletic Finance, dia bilang 75% penduduk bumi itu pendukung Arsenal. Keren. Gue gak tau dari mana, tiba-tiba 75% lagi, gue bukan Hans, oh berarti lu bukan Ya udah kita yang penduduk bumi. 25, oh bukan penduduk bumi. Katanya 75%, kita berarti kan sisanya yang 25% gitu. Aduh seneng deh. Oke, Senang Arsenal. mudah-mudahan ya ini menjadi apa pembuka untuk kemenangan-kemenangan lainnya dipertahankan ya Nal ya. Kan Arsenal. Iya. Loh, Iya, Nal. akrab Iya, kan iya, gua iya. akrab Iya, ceritanya, ya kan? Iya, Iya Nal, enggak? iya. Boleh dong. Dulu ada dosen gue Pak Inal namanya. Oh Pak Inal. Ya, ini Arsenal. Arsenal, Ya, betul. sama lah Sama, panggilannya gitu. Tapi ada yang tidak sama kondisinya ya. Apa tuh? The Tickers. Ini tadi kita lagi seneng mau kasih berita yang ini, skip dulu ya. Yang ini dulu aja nih, yang Tangerang dulu aja nih. Oh Nah. ya oke, kenapa tuh Vel Tangerang? Ada apa di Tangerang? Kan gue rumahnya di Tangerang. Tadi pagi subuh-subuh suami gue berangkat ada kerjaan di Cilegon. Oke. Terus gue tidak tidur dengan nyenyak karena melihat berita di Tangerang lagi banyak pocong jalan-jalan. Oh Tangerang mau Iya. nyanyiin Depok. Nah tuh lihat tuh. Lihat tuh. Pocongnya tuh. Ngapain coba dia ya. Orang mah dikubur, udah dikubur. No, ketok pintu. Ngapain gitu kan. Ini modus kriminal sebenarnya itu kan. Pocong ditangkep. Kayak dua kata lucu ya. Pocong ditangkep. Pocong ditangkep. Tuh jadinya. Jadi emang dari Polresta Tangerang mengecek lokasi yang disebut menjadi teror pocong ya di Kecamatan Rajek Kabupaten Tangerang. Nah hasilnya nihil. Tapi menurut penelitian lagi juga dari Kasih Humas Polresta Tangerang Ibda Sandro Tribahara. Katanya informasi mengenai teror pocong ini baru sebatas unggahan sosial media dan belum dipastikan kebenarannya. Jadi masih didalami juga motifnya seperti apa. Nah jadi kan memang di daerah Tangerang ini khususnya Kecamatan Rajek sempat tuh viral ya. Jadi aksi itu disebut menjadi modus perampokan rumah warga. Enggak, gue bukannya apa-apa ya. Orang kan kalau kaget kan bisa mukul ya. Kesian loh. Iya Kan lagi. orangnya kan pas, hah pocong. Tahu-tahu dia ada
pengen Iya, iya. membela diri, ternyata loh kok kena. Itu keluar darah. Iya, kan ngeri jadinya ya. Nah tapi setelah diperiksa, nah ini kan udah ada videonya juga ya. Jadi sedang didalami dan siapakah pelakunya dan juga motifnya. Jadi ceritanya gini nih, pelaku diduga sengaja menyamar menjadi pocong buat nakut-nakutin penghuni rumah. Jadi panik pas buka pintu, nah terus pelaku melancarkan aksi kriminal kayak pencurian dan perampokan. Sebentar kita bahas. Dia kan pakai kostum pocong. Iya. Kan kalau pintu dibuka nih, kan dia ribet loncat-loncat. Mesti buka kostum dulu gitu. Mungkin kakinya nggak diikat kali, bisa Oh, kayak Roadrunners gitu. Baik, Tapi nggak juga, iya tapi bener tangannya diikat Iya. begini kan. Tangannya kan gitu. Dia kan harus mendalami peran sebagai pocong dong. Iya sih, Iya kan? nggak lolos ini. Nah itu dia. Tapi balik lagi, ini waspadalah ya untuk para penghuni rumah dimanapun kita berada ya. Kita nggak tahu nih ini ada pocong beneran atau pocong-pocongan gitu kan, ngeri juga gitu. Iya, jadi makanya masyarakat didorong kembali untuk mengaktifkan sistem keamanan lingkungan alias Siskamling gitu untuk mengantisipasi menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Ini kan, tapi kalau kayak gini ya, terus ada Siskamling gitu ya, lebih ke kayak jurit malam ya. Iya lagi, Karena zaman ada dulu banget lagi. pocongnya gitu. Ada pocongnya, iya. Jadi kalau misalnya ada yang mencurigakan seperti ini, langsung aja dapat melakukan pelaporan ke kantor polisi terdekat atau layanan call center. Nah ini biasanya kan kalau di film-film 911. Ini 110. 110. 110. Catat Gitu. detikers tuh 110. Karena kan kadang-kadang udah bingungnya cari cepetnya yang ditelepon damkar. Biasanya sih betul-betul. nah Kalau nggak ini- restoran cepat saji biasanya kan. Oh yang nyari yang 24 jam. Waduh, nelpon yang depannya M belakangnya D tuh. Jadinya ya order burger ya kan. Ya udah mudah-mudahan dari pocong ketangkep berubah menjadi pocong tobat. Pocong tobat, Jadi, pocong tobat. jadi kayak judul ini ya. Film, ya. iya, film ya. Udah lah ya. Udah Tapi- Cong, nggak usah. Nggak enak ngomongnya. Cong. Udah Cong. Udah, kan tadi Arsenal nal. Oke sis, kamling gitu. Iya benar. Oke Cong, oke sis. Tuh ditangkapnya tuh kayak gitu tuh. Ya kan? Takutnya ini, Fel, takutnya dia komplotan. Takutnya ada satu Ya jadi pocong nakutin. ditangkap kuntilanak datang ya kan. Nah, sama tuyul. Iya benar. Bentar. Iya. Tapi kenapa harus pocong? Nah, ya? ini pun juga betul. Nah, ini bakal jadi film baru nanti. Kenapa harus pocong? Kenapa pocong? Iya benar. Iya ya. Ya mungkin. Tunggu bentar, kalau selain pocong, Heeh. kalau Gundurwo takutnya kedinginan. Wah buka Kan dia kan baju. buka baju. Ada apa dengan pocong ya jadinya ya? Iya, ada AADP. ada pada dengan pocong, iya. Iya mungkin karena kan masyarakat pasti jadinya takut. Tadi orang kalau takut terus panik, mereka tuh mungkin ada kondisi-kondisi yang bisa membuat jadi nge-freeze gitu loh. Oh iya sih. Jadi ketika nge-freeze, enggak dong, itu pose. Ya, oke. Itu pose. Ya. Padahal pocong kan nggak bisa nyekek ya. Nggak bisa nyekek dolar, bisa nyekek. Lebih horor itu. Terus. Masuk gimana? banget ya. Jadi kalau misalnya orang udah ketakutan kan biasanya dia Iya, nge-freeze gitu. Jadi mungkin ketika hal itu terjadi, mungkin maksud dari si pocong jadi-jadian ini, terus dia langsung buka kostum, terus langsung kayak angkat tangan gitu. Iya. Atau kamu Kena deh. kamu yang jadi pocong gitu. Pakai nggak? Saya mau ambil barang-barang rumah kamu. Kan jadi komedi ya. Itu. Atau jangan-jangan ini sebenarnya emang dia lagi ngeprank. Bisa aja. Tapi ngeprank buat iya ada sih buat konten ada, cuman kayak ngapain aja gitu lu 2026 men, come on. Iya. Mau jadi pocong. Iya gak sih social eksperimen gitu. Iya. Ternyata ketangkep polisi. Kan sedih juga kayaknya. Ya kan, udahlah, nggak usah yang aneh-aneh lah ya, nggak usah nangkut-nangkutin orang gitu. Gue inget kalau ada tuh di Instagram Vel kalau Apa? misalnya zaman kita waktu kecil pulang malam tuh takut kan, wah ada penampakan dah ini kan. Iya. Terus pas kita udah dewasa, udah kerja, udah berkeluarga, takutnya bukan nama itu, takutnya sama cicilan. Jadi udah ada penampakan Benar. langsung, oh ya udah Cong gitu. Kayak aduh besok Udah gajian nggak masih apa-apa lama, ya kan, BI rate naik. Yang ada malah diajak ngobrol, lu mah enak udah jadi pocong, gue nih masih hidup, masih Iya mesti lagi, bayar iya ini, lagi. Iya bayar lagi. itu gitu kan. Jadi curhat, pocong dicurhatin, pocong ketangkep, Pocong takep, pocong curhatin, pocong tobat. pocong tobat,
Ya kan. Tapi sebelum break, gue juga ada satu hal yang aneh juga sih soal dunia pergoiban ini. Apa Vel. tuh? Jadi kalau misalnya kita misalnya naik gunung nih, atau misalnya pergi ke kebun atau apalah gitu, kan ada yang bilang permisi, Oh iya benar. jangan pipis sembarangan, nanti Benar. takutnya kesurupan. Iya. Tapi ketika pembalakan liar, kok mereka nggak pernah kesurupan ya? Benar Kayak juga ya. kayak setan-setan itu apa pilih kasih ya? Karena mereka setannya. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Balik lagi Detikers di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Tapi kita memang hore banget ya. Apalagi menjelang minggu depan. Yang mana kita akan kembali dihadirkan dengan long weekend. Uhuy, Kalau yang hari kejepitnya bisa ambil cuti atau emang libur sih oke ya. 29 ya hari Jumat ya kalau nggak salah itu. Soalnya gini, kan gue lagi ngobrol nih sama kakak gue. Terus gue bilang, enak dong libur panjang lagi kayak minggu lalu. Apaan pas hari kejepitnya anak gue sekolah ulangannya 2. Wah itu pasti sengaja tuh, biar tetap masuk tuh. Ya, karena kalau misalnya nggak ada ulangan kan pasti banyak yang nggak masuk dong atau kan sekalian ya kan. Ini dikasih ulangan 2, nggak jadi libur deh, nggak jadi panjang-panjang amat tuh liburnya jadinya. Tapi lo ini dong Idul Adha dong. Idul Adha pasti. Ada nasi apa yang di rumah nyokap lo kalau lagi Nasi lebaran? goreng mengkudu. Iya. Tapi itu jarang kalau Idul Adha. Oh kalau Idul Adha Jarang. enggak ya? Enggak, biasanya enggak. Cuman masak ini bakar kikil. Kikil? Iya. Kan orang-orang bukannya kurbannya daging? Iya daging. Coba kan abis daging beres semua nih Vel. Terus ada tante gua lah itu emang jago banget bikin kikil. Oke. Cuman kalau bikin kikil itu asapnya itu wah tebel banget. Oh gitu? Iya kan kikil kan emang kikil Tebel, tuh kaki iya, kan. kaki. Habis itu kan dia dibakar dulu biar gurus-gurus kulitnya. Nah kita Iya. udah katakan langsung ada tukang jagal di sini. Tapi itu yang bikin enak sih. Oke. Kikil buatan sendiri. Gue Lebih biasanya enak ngecer ya? kikil sama lidah. Lidah sapi. Lidah sapi enak Enak sih. sih. Tapi kita pasti juga akan menantikan yang namanya Idul Adha sebentar lagi. Nah cuman nih untuk warga Jakarta Idul Adha kali ini kita nggak ada ini nih, gubernur kita nggak ada nih karena beliau berangkat haji. Jadi nanti wagub kita Pak Rano Karno yang akan memimpin perayaan Idul Adha di Balai Kota Jakarta. Gitu. Jadi katanya minta didoakan Pak Pramono supaya ibadahnya berjalan dengan lancar dan semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Berarti kalau Idul Adhanya minggu depan berangkatnya tuh H- berapa? Tergantung Vel, karena kan emang kuota kita banyak banget kan. Jadi emang ada yang udah berangkat dulu, makanya ada kloter 1, kloter 2, kloter 3 dan seterusnya gitu. Oke. Walaupun memang ketika haji kan ibadahnya tuh dari di tawaf terus habis itu ke padang Arafah segala macam gitu-gitulah gitu. Oke. Tapi Pak Pramono bilang sebelum dia berangkat katanya harga sapi dan kambing masih stabil. Oh, yang nggak stabil kan harga rupiah ya Pak? Iya banget. Tolong Bapak pas lagi ibadah gitu ya, tolong didoain ya Pak ya. Amin. Supaya rupiahnya menguat Pak, bukan Aku melemah cinta ya. rupiah. Aku cinta rupiah, biar dolar 17.000. You read my mind ya, bener emang Udah gitu ke situ bener. area. Dan Pak Pramono Anung ini sempat melarang pedagang hewan oke. kurban untuk berjualan di lokasi mengganggu aktivitas. Nah. Kayak trotoar, taman, Ya. hingga kebun gitu Vel. Di daerah dekat rumah gue sih udah jarang banget gue temuin tuh di trotoar-trotoar gitu. Jadi mereka emang iya, kayak iya, iya, nyewa lahan kosong Nyewa gitu. lapak gitu ya? Iya, 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 jadi ya pas lah gitu, maksudnya jadi lebih luas lagi juga kan. Walaupun baunya tetap sih. Iya. Aromanya nggak apa-apa, khas. setahun sekali. Iya setahun sekali. Nggak Bener-bener apa-apa nggak apa-apa ya. kan. Dan disebutkan juga kalau sejumlah daerah nih mengambil pasokan hewan kurban tuh dari Jakarta justru. Jadi kesiapan pasokan yang dikelola BUMD Pangan Jakarta berarti mantep nih. Dan ya mudah-mudahan ya pedagang ini yang berjualan tadi udah disebutin sama Afi juga jangan di trotoar. Iya. Ntar
kita yang jalan gimana? Betul, Ya kan? masa kita naik kambing ke kantor Bener, ya kan. naik kambing gak tuh ke kantor? Naik kambing. Diganti. Diganti gitu. Pokoknya mudah-mudahan harga juga ya relatif aman supaya masyarakat kita juga pada bisa berkurban. Berkurban, betul. Lo tahun ini berkurban? Insya Allah. Amin, Berkurban. amin. Itu tapi nggak wajib kan ya? Kalau mampu ya wajib. Kalau mampu, ya kan. Tapi sebenarnya mampu sih. Bisa Amin, dimampu-mampuin lah. amin, Kan bisa amin. nabung dulu sebelumnya. Benar. Stok sapi sama kambingnya juga tersedia dengan cukup ya. Betul. Kalau misalnya memang masih belum mampu, ya udah kaldunya dulu aja. Kaldu Iya sapi lagi, ya kan, kaldu nggak apa-apa. sapi, iya. Kaldunya Yang jarang aja. tuh sekarang kebo, Fel. Jarang ya? Jarang kebo. Domba juga ya? Domba banyak justru Oh, domba sekarang. banyak? Domba tuh kayaknya trennya udah ngalahin kambing deh. Kan biasanya Oh, kambing. gitu. Habis itu domba tuh jarang. Domba tuh dulu jarang, sekarang domba banyak. Kebo tuh yang jarang sekarang. Oh, pada tidur kali kan? Kebo banget loh. Jadi kebonya nggak dibangunin Kebonya nggak gitu dibangunin. ya. Gue kalau Idul Adha kenangan yang paling berkesan justru pas Obama dulu datang ke Depok. Ke Oh, gitu? UI, kampus gue. Lupa gue. 2010-an Fel kalau gak salah. Wow. Nah gue waktu itu kalau gak salah deket-deket Idul Adha. Nah terus di Depok tuh dulu Fel, kanan kiri tuh kalau misalnya Idul Adha, itu rame banget kambing di mana-mana. Nah pada saat itu tiba-tiba semua diterpalin. Oh, Gue bingung karena kan, Obama mau lewat. kenapa nih ternyata Obama mau dateng waktu itu. Yang Ih, sate, sate. bakso, pulang kampung Oh, nih. Padahal nggak apa-apa. Menteng dalam. Padahal kalau Mr. Obama datang ke Depok dengan banyaknya hewan kurban di kiri kanan kan dia bisa sambil ngasih makan kan. Iya kan gak lucu aja di marah bandot di Gedung Putih. Bandot nggak tuh? Sate, Aduh. bakso, enak ya. Nah itu. Iya kan lucu gitu. Dia Bisa kayak sih, bisa. wow peternakan ya. Di pinggir jalan ya. Luar biasa. Jepok, wow. Tapi mudah-mudahan hewan kurban ini juga mereka pada sehat-sehat ya. Iya harus sehat-sehat. Jadi yang menjaga juga diberikan makanan yang sehat gitu Ya, kan. yang layak. Yang layak. Gak stres. Bener. Terus- Dikasih lagu deh tuh. Nggak ada Oh iya, virus-virus yang betul. bikin aneh-aneh, yang bikin Dengerin kicau mania. kicau. Kicau. Ntar kalau misalnya sapi sama kambing nih sama domba dikasih denger kicau mania, ntar dia bersiul lagi kan. Ngeri juga ya. Tapi bisa dong harusnya kalau siul ya. Bisa siul. Ya, kicau. ya benar, Kenapa gue contohin ya? Agak bodok ya jadinya ya. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Setelah ini kita update juga. Ini juga berita yang cukup menyedihkan juga ya, Vel ya. Ini Yes. ada warga negara Indonesia yang diculik Israel atau diamankan Iya. dalam kapal bantuan ke Gaza. Jadi armada Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza, Palestina dicegat oleh tentara Israel. Tindakan tersebut dinilai sebagai pelanggaran hukum internasional terhadap aktivis kemanusiaan. Kemenlu mengatakan mengatakan total ada 9 WNI dalam misi kemanusiaan ke Gaza Palestina yang diculik oleh pasukan Israel. Kemlu memantau perkembangan WNI di sana dan sejauh Oke. ini ada 7 WNI yang ditangkap tentara Israel. Mereka terdiri dari 3 relawan dan juga 4 jurnalis. Aduh, ini tadi sempat ada Video ini. fotonya ya, ini Iya. videonya juga. Dan nama-nama itu Nama-namanya? adalah Herman Budianto Sudarsono, Nah, ini dia. GPCI Dompet Duafa Kapal Zaprio. Ada Ronggo Wirasanu, GPCI Dompet Duafa Kapal Zapiro juga. Kemudian Andi Angga Prasadewa, GPCI Rumah Zakat Kapal Joseph. Ada Bambang Noroyono dari Republika Kapal Boralais. Kemudian ada Todi Badai Rifan Bila dari Republika Kapal Osgurluk. Kemudian dua lagi. Dua lagi ada Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo di kapal yang sama serta Rahendro Herubowo dari GPCI iNews TV. Aduh, ini ya mudah-mudahan gimana ya kalau udah ditangkap gini tuh gue tuh ngeri deh. Iya lagi. Maksudnya kita nggak pernah tahu nasibnya akan seperti apa yang dilakukan terhadap mereka seperti itu. Jadi kita cuma bisa membawa doa dan mudah-mudahan ada apa ya? Ada titik terang lah. Titik terang kayak bukan obrolan diskusi-diskusi gitu yang Iya, mana diplomasi maksudnya. Untuk memulangkan. Iya, gitu. Nah ini salah satunya Andi Angga Sadewa Salmakassar yang menjadi salah satu dari 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan ini. Orang tuanya menceritakan Vel, momen Oke. komunikasi terakhir sebelum Andi Angga ditangkap pasukan Israel. Oke. Orang tuanya bernama Sutrawati mengatakan anaknya berangkat menuju Gaza dari Turki melalui pelabuhan Marmaris bersama puluhan kapal lainnya. Anaknya bersama sejumlah WNI diduga diintersep
pasukan Israel dalam perjalanan laut menuju Gaza. Aduh. Sutrawati mengaku komunikasi terakhir dengan Angga hanya berisi pesan agar anaknya terus beristighfar dan mendekatkan kepada Allah selama perjalanan. Menurutnya Angga masih sempat membalas pesan sebelum akhirnya tak bisa dihubungi sampai sekarang. Itu dia. Ini kalau udah orang tuanya pasti ya deg-degan gitu ketika Iya. komunikasi terakhirnya juga seperti itu, udah bisanya cuman pasrah aja ya kan. Iya, dan apalagi kan ini kan misi kemanusiaan begitu kan. Dan ini Betul. jurnalis juga dilindungi Betul. juga oleh undang-undang internasional begitu. Harusnya nggak boleh ada intercept atau sampai ditangkap, nggak boleh. Iya, tapi tetap dilakukan tuh gimana ya? Kita juga bingung jadinya. Ya mudah-mudahan nanti akan ada kabar baik begitu ya Detikers. Semoga mereka juga dilepaskan dan tidak diperlakukan Iya. yang Yang gimana ya, enggak-enggak lah. yang enggak-enggak gitu loh. Kebayangnya, gue tuh langsung kebayang di film-film gitu loh, di Sandra Iya lagi. gitu. Ya mudah-mudahan ya Mudah-mudahan enggak lah, semuanya mudah-mudahan enggak. baik-baik saja ke depannya. Amin. Amin, 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 amin. Seperti nih mudah-mudahan lagi-lagi ya, mudah-mudahan baik-baik saja. Kayak kata ibunya yang tadi kan banyak-banyak istighfar nih Betul. ya. Ini juga banyak-banyak istighfar nih seputar apa namanya? Hantavirus. Itu dia. Seputar kesehatan nih ya. Hantavirus. Detikers ya. Jadi ada dari Kemenkes memastikan ada kasus yang terjadi nih meninggal dunia seorang pasien laki-laki berusia 49 tahun setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Yang mana ini terinfeksi hantavirus dan juga leptospirosis. Dan dari Kemenkes memastikan kasus ini terjadi pada 2025. Jadi ini tidak berkaitan dengan hantavirus yang sebelumnya ramai yang mana di kapal pesiar itu gitu. Dan juga ini dokter spesialis penyakit dalam RSIS Bandung Elizabeth Hutajulu menjelaskan pasiennya merupakan seorang buruh bangunan yang tinggal di kawasan Cibunying Kolot, Kota Bandung. Pasien menjalani perawatan selama 3 hari sebelum akhirnya meninggal dunia akibat kondisi yang memburuk. Menurut Elizabeth, gejala awal muncul sekitar 6 hari sebelum pasien masuk rumah sakit. Saat itu pasien mengalami demam hilang timbul. Memasuki 3 hari terakhir sebelum dirawat, pasien mulai merasakan nyeri perut kanan atas yang semakin memberat. Setelah sampel diperiksa lebih lanjut, pasien dinyatakan positif terinfeksi hantavirus sekaligus leptospirosis. Kombinasi kedua infeksi itu diduga menyebabkan kondisi pasien menjadi sangat berat. Iya, jadi tim medis kemudian juga mendiagnosis pasien mengalami Wales disease dengan infeksi hantavirus itu disertai shock sepsis. Jadinya mengalami juga yang namanya acute kidney injury ya, ginjal stage 3 dengan hyperkalemia sebelum akhirnya meninggal dunia. Jadi sementara itu juga dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Bapak Andi Saguni memastikan kasus ini lagi-lagi tidak berkaitan dengan hantavirus yang sebelumnya dikaitkan dengan kapal MV Hondius itu. Pokoknya waktu itu kan sempat obrolin juga ya di Detik Sore. Kalau ya emang ini kan dari apa namanya hewan pengerat ya alias tikus kan. Jadi kita emang udah formatnya kayak dulu-dulu aja emang harus jaga kebersihan seperti itu. Kalau yang ngeri tuh mungkin nggak ngeri juga sih, yang perlu diwaspadai maksudnya. Ya mungkin lagi beres-beres rumah, beres-beres gudang gitu kan. Jangan lupa pakai masker, sarung tangan, cuci tangan, disemprot air dulu. Jadi karena kan dia biasanya kan kalau banyak tumpukan barang-barang itu kan tempat sarang tikus. Gue setuju tuh. Gue bukan tipe orang yang gak suka numpuk barang depan rumah gitu loh. Kan ada beberapa orang-orang yang tetangga gue juga ada yang kayak depan rumah tuh barang banyak banget. Ada sepatu lah, ada helm, ada galon dan lain-lain gitu. Maksudnya ya gue lebih suka bersih aja jadi gak ada apa-apa. Jadi pun kita bisa ngeliat wah ada tikus nih ya kan. Ada koruptor nih ya kan. Wow, ngumpet ya sekarang koruptornya emang ya. Nah tapi balik lagi gitu ya Detikers, ini sesuatu yang bukan harus jadi kemudian panik gitu kan ya karena virusnya gitu. Balik lagi ini ya kita dihimbau untuk kayak menjaga kebersihan aja. Dan ini mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Karena apa namanya dia tuh apa sih biar kejangkit tuh bilangnya apa ya? Penularannya. Penularannya Penularannya itu
enggak dari yang kayak kita cuma lagi Droplet. ngobrol gini droplet itu enggak, tapi emang harus jarak dekat dan intens Tensi ya. gitu. Dari tikusnya langsung ya. Apalagi itu, makanya nggak usah deh main-main sama tikus-tikus nakal, ya kan? Nggak perlu, Iya, ada iya, tikers. Ya ini terakhir sebelum habis ini kita break, habis itu masuk ke market review The Tickers. Ya, Ini berita yang baru juga rame diperbincangkan itu adalah soal bursa saham Indonesia digeser Singapura sebagai yang terbesar di ASEAN. wow. Ini salah satu kabar buruk karena Indonesia kehilangan status sebagai pasar saham terbesar di Asia Tenggara dan kini posisinya digeser Singapura. Ini berdasarkan data Bloomberg, total nilai perusahaan yang tercatat di bursa saham Indonesia anjlok lebih dari 30% Waduh. sejak puncaknya pada Januari menjadi 618 USD atau sekitar 10.000 triliun, Vel. 10.000 triliun kalau beli nasi uduk berapa ya? Lu mau ngeluarin nih berapa nih? 1 triliun? 10.000 doang, ini ada triliunnya. Ya, Sorry. ada triliunnya ya, tolong. Gue mau tambahin dulu gak apa-apa. Nggak Nah, ada. mengutip Straits Times, belakangan ini kepercayaan investor terhadap Indonesia makin melemah. Penyebabnya antara lain ketidakpastian soal kemungkinan pasar saham Indonesia turun kelas menjadi flow market. Oke. Selain itu, lembaga pemeringkat Fitch Rating and Moody's yang sama-sama menurunkan prospek rating kredit Indonesia menjadi Jadi negatif, negatif juga juga. menjadi sentimen bagi investor. Waduh, kalau investor-investor pada mundur gimana ya? Janganlah. Iya makanya itu. Ya kan dengan mereka datang ke sini kan lapangan kerja jadi kebuka. Harusnya. Ekonomi lebih bergerak. Benar, karena kan pasar saham Indonesia ini juga menjadi salah satu yang berkinerja paling buruk ternyata dibanding negara lain di dunia. Dan di saat yang sama nilai tukar rupiah ini terus menyentuh rekor terlemah terhadap dolar Amerika Serikat. Waduh, ini kalau dari manajer portofolio Lion Global Investors, Soh Chih Kai, katanya kondisi saat ini memang belum berpihak pada Indonesia sayangnya. Tapi dinilai ada peluang kebangkitan Indonesia di masa depan tuh tetap ada gitu. Jadi memang kondisi ini semakin menegaskan juga untuk posisi Singapura ya sebagai pasar yang dianggap lebih aman dan juga pasti oleh para investor global di tengah ketidakpastian kebijakan dunia gitu. Iyalah. Singapura makin mantep nih jadinya Maju nih. makin Karena- rame. Karena saham-saham di Singapura, Vel, mendapat dorongan dari stabilitas ekonomi dan politik serta Nah. reformasi pasar yang dilakukan pemerintah. Betul. Indeks Straits Times bahkan mencetak rekor tertinggi pekan ini karena investor mencari aset yang lebih aman di tengah gejolak akibat perang Iran. Yes. Jika tren ini terus berlanjut, Hmm, bisa di zoom nggak? Nggak Asik. bisa. Saham Singapura diperkirakan akan mengungguli saham Indonesia dengan selisih terbesar sepanjang sejarah pada 2026. wow. Dededede. Selisih terbesar sepanjang Dededede. sejarah 2026 ya. Jadi ya bisnis-bisnis di sana juga akan jauh lebih berkembang. Of course, kan udah banyak beberapa perusahaan Vel yang dia di Indonesia tapi berkantor di Singapura. Di Singapura iya benar. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Ya juga. Si ini juga Oh itu iya. Singapura juga. Oh iya. Dia sempat di Indonesia kan? Jadi ya gimana ya? Tapi kita kalau mau ke Singapura mahal ya. Nanti kita buat detik evening dari Merlion. Wow, Merlian, keren. Di sini Di Batam. Aduh. Bisa sih kelihatan sih. Kelihatan kan? Jujur Paling tinggal kelihatan. Paling tinggal Jujur naik kapal kelihatan. ferry doang. nih, Namanya capek. Detik Sore on Oh location. iya, detik sore on location di Singapura. aduh apa tuh yang daerah jualan Singapura? Namanya? Apa Little India? Little India tuh. Itulah pokoknya lupa. Udah lama gak keluar negeri soalnya. Gue udah lama gak ke Singapura mahal. Iya lagi. Sekarang makin- bukan lebih murah dibanding Udah dibanding enggak. Jakarta Manokwari. Dibanding Jakarta Manado sih ya juga memang. Tapi di sana hotel-hotelnya mahal, makanannya juga mahal. Iya, Tapi ya, Mustafa Center loh misalnya yang beli. oh iya benar. Iya Mustafa. Gue terakhir ke Mustafa Center beli obat ya. Oh gitu. Iya benar. Sakit. 24 jam kan dia Iya di situ. iya kan toko oleh-oleh. Bener. Apa gue beli Ke apa? Jalan Bugis. Iya ke Bugis. Jalan Bugis, beli coklat Iya, gitu. Beli es krim uncle kalau di Orchard. Bener. Apa kabar Singapura sekarang ya? Ya tuh bagus tuh dia sahamnya mantep dia. Kita gak pernah ke sana. Itu. Lah di sore on location lah kali-kali. Amin, Di luar amin. negeri. Detik Iya, sore outbound. Outbound Keluar. agak sulit ya kita berita ini Sentul. apa? Oh iya boleh ya keluar juga maksudnya keluar studio. Ternyata keluar studio aja gitu nggak harus jauh-jauh gitu. Guys, kita charter pesawat Garuda buat detik sore. Pesawat capung aja kita. Kecil.
Iya sih, kan ini namanya capung. Iya, Kan kalau bener. gede capung. Kencang itu bukan gede ya kan. Oke ini Udahlah. Detikers sekarang adalah sebentar Feli mau lihat kalender. Apa tuh? Jadi di Ah. bulan Mei ini kan adalah long weekend yang terbanyak. Iya, oh sama 1 Juni juga hari Pancasila libur. Hari Pancasila Senin. sama 31 tuh Waisak tau gue. nah itu. 1 Juli itu libur. Tapi habis itu Juni. nggak ada lagi Habis itu kan? enggak, Juli enggak ada. Hitam semua kalendernya. Iya nggak habis ada itu yang nggak ada merah. lagi. Paling mesti nunggu ke bulan Agustus. Oh iya lama juga 17-an ya. Lama. Jadi buat Detikers digunakan jatah cutinya kalau masih ada gitu ya. Nah, buat yang sekarang lagi bersiap-siap pulang kantor Yes. ya, lagi mau melihat-lihat apakah jalanan di ibu kota semakin macet karena kan efek dari hujan juga. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, mau memantau seperti apa kondisi jalanan di ibu kota. Kita mau ngobrol sama Brigadir Treslina dari NTMC Polda Metro. Selamat sore. Selamat sore Brigadir Treslina. Halo, selamat sore Feli dan juga Hafif di studio. Baik, sekarang posisinya lagi di mana dan langsung saja dengan laporannya, silakan. Silakan. Ya baik, kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas dari kawasan Semanggi dan memang pada saat ini Detikers aktivitas kendaraan di Semanggi ini cukup ramai cenderung tersendat, di mana kalau kita melihat kecepatan kendaraan ini dipacu dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam. Hal ini dari ruas tol maupun di ruas jalur arteri yang akan mengarah ke arah Tomang dan juga Grogol, maupun untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya sampai saat ini masih dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Hal ini imbas dengan adanya aktivitas pada kawasan gedung DPR RI sedang berlangsung kegiatan rapat paripurna yang saat ini dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan hal ini membahas tentang kebijakan ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rapat paripurna DPR RI, sehingga ini membuat adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Dan juga anggota kami di lapangan melakukan penutupan arus pada kawasan gedung DPR RI. Ini berhimbas pada kepadatan kendaraan di kawasan ini. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Sebagai informasi, hingga saat ini tidak ada penutupan rute Transjakarta. Untuk rute Transjakarta masih berlaku normal, tentunya juga hal ini untuk menciptakan perjalanan yang aman dan juga lancar, dan penutupan arus lalu lintas hanya terjadi pada kawasan gedung DPR RI. Sementara untuk kendaraan kami harapkan untuk dapat menggunakan jalur alternatif yang sudah ditunjuk oleh anggota kami yang berada di lapangan, yaitu melalui ruas tol maupun melalui Semanggi, maksud kami melalui Senayan. Tentunya ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk menciptakan lalu lintas yang aman serta lancar. Untuk arus lalu lintas di ruas jalan dari arah Senayan yang akan mengarah ke arah Semanggi maupun yang akan lurus mengarah ke Sudirman Tamrin sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar, tidak ada hambatan-hambatan. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi untuk kendaraan yang akan mengarah ke Tomang dan juga Grogol. Dan tentunya juga demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar, kami harapkan Anda menjaga batas kecepatan serta jaga jarak aman kendaraan Anda untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke rekan saya di studio, silakan. Terima kasih banyak, Terima kasih banyak. Brigadir Treslinda atas laporannya. Oh iya Brigadir, aku mau tanya, di sana kayak cuaca cukup cerah ya, Iya, walaupun ternyata tadi ya. pagi kayaknya satu Jakarta tuh mendung gitu. Cerah ya sekarang ya. Ya baik, untuk cuaca saat ini sudah cerah, matahari masih terlihat. Baik, kalau mudah-mudahan jadinya semakin lancar juga karena nggak ada motor-motor yang berteduh. Wah iya jadinya macet. Terima kasih banyak Baik, Brigadir terima Treslinda kasih. atas Selamat informasinya. sore. Selamat sore. Selamat kembali bertugas. Ya, selamat sore.
Tadi lihat nggak? Ada yang di motor tiba-tiba gini. "Ik." Ya ampun. Lucu banget. Mas. Iya. Ya, Kesempatan masuk TV. Kan gak muat ya? Enggak juga sih. Udah gitu ini kan online gak di TV juga. Iya lagi. Nggak apa-apa. Oke Tikers, habis ini kita break dulu. Tapi setelahnya kita akan ngomongin market review. Jadi ini Waduh. pembahasan yang sangat serius, Vel. Yes. Ya 3 SKS lah. Wow, 3 SKS tuh berarti 3 jam ya? Iya mungkin seperti itulah. Jangan dong. Tapi kita akan membahas soal anjloknya. IHSG, terus juga BI rate, sama ya itu dolar sampai kapan nih dolar Benar. akan terus menekan rupiah. Ya mudah-mudahan nggak usah lama-lama lah ya. Bentaran aja lah ya. Ya udah kalau gitu kita akan kembali sesaat lagi tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hore-hore. Lu lagi ngeliatin apaan? Enggak 7.000 itu nih? kok Wish, 7.000. wish, wish. Jangan membuat orang-orang seneng lah. Nah, emang katanya tadi 6.000. 6.000. Ini udah jam 4 juga nih kan Vel. Ditutup Iya. bursa, ditutup ini di angka 6.285,28. Atau minus 1,34%, turun 85,40. Tuh dia. Kita akan membicarakan sesuatu yang sangat amat pelik belakangan ini gitu ya. Merah-merah. Merah-merah. Tapi kita ngobrolnya gak cuma berdua dong. Iya dong, kita sama ahlinya. Nah, iya benar. Kita langsung saja perkenalkan Mbak Nanda yang sudah ada di sini. Dari Mega Capital Sekuritas. Betul Selamat sekali. sore, Selamat sore Mbak Nanda. Jadi gimana nih Mbak Nanda? Ini beda nih. Yang punya teman saya sama yang di sini nih Mbak Nanda nih. Belum diupdate, Belum diupdate ya. update. Tolong ya. Pokoknya sekarang ditutup di angka 6.200 Mbak. Ini IHSG kayaknya makin lama makin turun. Ada orang-orang bilang, wah saatnya serok. Lagi Iya, di bawah ya kan, dari saatnya kita bawah. serok. Tapi dengan kondisi seperti ini, apakah tepat Mbak untuk menyerok atau masih wait and see dulu deh? Oke, kita mulai dari kondisi market saat ini sedang terjadi apa sih sampai harganya turun terus IHSG ya kan. Kita mulai dari ini memang ada tekanan dari kombinasi dua faktor, Oke. global dan domestik. Dari global sendiri ini potensinya ada arah dari inflasi. Kenapa sih bisa terjadinya inflasi? Karena seperti yang kita tahu yang lagi hype di market juga eskalasi geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran kan. Ini masih negosiasinya masih buntu nih, masih belum ketemu titik temunya. Nah, karena hal ini jadi membuat harga oilnya naik. Kalau harga oilnya naik itu sekarang sudah ada di sekitaran 111. 111,3 lah untuk harga Brent oilnya sendiri. Nah, sedangkan biasanya tuh di 90. Jadi kenaikan harga oil ini otomatis berdampak ke biaya ekonomi yang ada. Iya. Nah, seperti logistik otomatis naik, kemudian harga makanan naik, kemudian Yes. untuk produksinya sendiri naik. Nah, ini semua merembet dan potensinya ke arah inflasi. Jadi kalau misalnya inflasinya tinggi, otomatis ini akan mempengaruhi arah suku bunga. Dan hari ini juga ada RDGBI, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tadi juga sudah menentukan memang di cukup menjadi perhatian market juga Iya. karena unexpected. Iya, Dia unexpected. ya betul naiknya 50 basis ya kan. 5,25 ya Mbak? Betul. Nah, ini tuh
wah, market memperkirakan rata-rata di 25 basis, tapi Ternyata. ini 50 basis. Jadi artinya BI ini cukup agresif nih market lihatnya. Nah, seperti tadi yang kita bahas ada terkait ini juga mengarah ke foreign outflow jadinya. Oh, iya, Nah, di IHSG sendiri nih, di equity sendiri secara year to date itu foreign net sale mencatat lebih dari 50 triliun. Itu udah year to date-nya nih. Nah, kalau misalnya ke depannya sebenarnya ada on progress MSCI ya. Nanti kan 29 Mei nih kemungkinan Iya, koreksi kayak bulan juga. ini, Nah, ada yang memperkirakan dengan adanya itu juga membuat masih foreign outflow juga. Nah, itu di sekitar kalau dirupiahkan sekitar 50 triliun lagi, hampir setara dengan secara year to date saat ini. Jadi artinya masih rupiah ada potensi pelemahan. Makanya BI sesuai statement BI hari ini yaitu akhirnya dinaikkan suku bunganya untuk menjaga stabilisasi rupiah. Nah, apakah ini berpengaruh ke market? Kita lihat untuk rupiah terakhir di 17.600. Sebelumnya sempat di 17.700 ya kan. Artinya ini ada efeknya nih ke market. Jadi makanya ini meskipun RDGBI sudah dinaikkan, suku bunga dinaikkan dari hasil RDG-nya, kita lihat seberapa lama sih itu akan efek ke market. Kita kan harapannya positif ya. Harapannya pengennya IHSG cepat balik nih. Tapi apakah memungkinkan? Tapi mungkin dalam waktu dekat masih belum bisa sih, karena masih ada MSCI, kemudian juga nanti ada pembayaran dividen juga. Ini membuat juga ada potensi asing masih outflow. Jadi tekanan dari globalnya sendiri, dari harga oil yang naik, kemudian dari arahnya inflasi, kemudian suku bunga juga. Nah, suku bunga dari US juga ini ada potensi masih hawkish nih nadanya. Ditambah lagi ada dari The Fed sendiri, ini kan saat ini dipimpin oleh Powell ya. Nah, masa kepemimpinannya itu berakhir di akhir bulan ini. Jadi market masih melihat apakah kepemimpinan berikutnya ini dovish atau dipengaruhi oleh politik atau bisa independen nih, karena kan bank sentral harus independen ya. Nah, kalau misalnya marketnya ternyata dari The Fed-nya sendiri dovish, sedangkan harga oilnya masih naik, biasanya 90 sekarang bahkan sempat menyentuh 112. Nah, itu yang market khawatirkan gitu. Jadi dari US ngaruh ke domestik kita juga kayak gitu. Berarti masih wait and see dulu Mbak kalau gitu sekarang? Ya kurang lebih gitu ya. Nunggu aja. Masih ada gap di 6.100. Jadi mungkin masih ada koreksi. Masih ada gitu. koreksi terus. Koreksi terus. Gimana nih bingung juga ya jadinya ya. Ditambah hari ini juga ada tadi kan Prabowo Iya, menyatakan speech. ya Iya, betul. kan. Nah, statementnya dia ada beberapa asumsi RAPBN di 2027 nih. Harga oilnya sendiri di batas atasnya 95, sedangkan harga oil di market sekarang untuk Brent aja 111. tadi. Artinya apa? Artinya harga oil lebih tinggi kan dengan asumsi yang ada. Kalau Iya. kayak gitu ekspektasinya adalah inflasi akan sticky lagi nih. Inflasi kita sebenarnya dari sebelumnya itu sempat turun, tapi kalau misalnya ngelihat dengan harga oil yang terus naik, rebound sih. Ada potensi untuk inflasi rebound. Jadi BI juga sudah antisipasi itu. Kita lihat untuk saat ini memang keputusan dari BI sendiri lebih menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dibandingkan dengan GDP-nya. Itu salah satu angka dari asumsi RAPBN yang tadi disampaikan oleh presiden kita gitu. Oke. Tapi tadi sempet ya ada yang, tapi gue gak ngelihat pastinya lagi ngomong apa terus tiba-tiba yang anjlok banget gitu loh. Itu sebelum sih, karena Itu sebelum ya? sebelum udah turun banget, Udah sebelumnya itu. Jam 11-an kalau nggak salah. Waduh, terus abis itu makin turun lagi. Makin turun lagi. Dan ada satu poin yang disampaikan Pak Prabowo juga Mbak Nanda, itu soal ekspor tambang satu pintu dari BUMN. Itu bagaimana pasar melihatnya Mbak? Oke, jadi market saat ini melihatnya dari dua sisi. Pemerintah memang ada satu sisi hal yang positif ya untuk membuat kebijakan tersebut itu
kan diarahkan akan ke BUMN nih Betul. dari emiten langsung ya kan. Tapi yang market khawatirkan adalah implikasinya. Nah, kebijakan pemerintah, kemudian aturan-aturannya seperti itu, market tuh inginnya kondisi yang stabil, yang aturannya udah jelas, pasti. Gimana nih pemerintah kita untuk mensosialisasikan aturannya itu? Apakah ini akan menghambat efisiensi dari kerja, apalagi potensinya sekarang kan lagi naik ya oilnya kan, ada potensi keuntungan dari situ. Tapi kalau misalnya dari kebijakan aturan pemerintah yang menghambat itu sendiri dalam prosesnya, nah market mengkhawatirkan itu. Jadi karena masih baru, belum penerapan juga, nah ini yang masih dikhawatirkan oleh market gitu. Jadi meskipun harga oilnya naik, ada potensi, tapi satu sisi juga apakah implikasinya bisa diterapkan seefisien mungkin gitu. Itu yang menjadi panik ya di market. Bahkan sebelum ini juga kan kalau nggak salah tambang itu sempat dibatasin produksinya Mbak ya. Sempat juga kan, terus juga ada B50 tuh biodiesel juga. Berarti memang ini dunia tambang gonjang-ganjing ya ini. Iya. Iya kan Mbak? Benar-benar memang untuk industri di tambang batu bara kayak gitu emang lagi hype untuk komoditasnya ya. Tapi memang balik ke macro driven-nya adalah memang untuk saat ini memang ada potensi dari ekspor kita untuk emiten yang melakukan ekspor ya, ada posisi positifnya itu. Tapi kalau melihat dari kebijakan BI yang dinaikkan suku bunganya, otomatis GDP kita akan drop. Maksudnya artinya tumbuhnya melambat lah kayak gitu. Karena fokusnya pemerintah balik lagi ke rupiah nih. Ya kan, masih dia 17.700 kemudian 17.600. Nah, skenarionya kalau rupiah kita bisa turun terus stabil nih, artinya BI berhasil dengan dia menaikkan suku bunganya itu, kemudian rupiah balik ke 17.500 atau 16.800, masih di angka yang dianggap market itu aman. Nah, otomatis itu akan berdampak juga ke IHSG nantinya. Jadi kita lihat apakah rupiah ini akan terus stabil sampai kapan, ya kan? Nah, memang dalam jangka waktu dekat dengan adanya kenaikan suku bunga ini juga mempengaruhi bond sebenarnya. Yield bond akan naik. Tapi harapannya adalah nanti ke depannya kalau misalnya ternyata rupiahnya membaik, asing akan kembali masuk kan. Bondnya rally, otomatis ke aset yang berisiko seperti saham ini ada potensi rally juga kayak gitu. Tapi ya tadi itu masih wait and see juga masih ya wait kan. and see sih. Dengan rupiah juga sekarang seperti ini kan. Langsung kepikiran kira-kira bakalan berapa lama sama stabilnya di berapa ya? Idealnya berapa sih? Oke, untuk lihat saat ini menurut saya ya asumsinya 17.500 itu bisa dikatakan aman untuk kembali lagi market oke lagi lah gitu. Kalau masih di 17.700, 17.600 sebenarnya ini berarti artinya market mulai menyambut positif ya. Nah, tapi skenarionya kalau misalnya itu tadi kita katakan 17.500 nih. Tapi kalau misalnya dengan eskalasi geopolitiknya dia belum selesai sampai sekarang ya kan masih buntu, kemudian penggantinya Powell ini secara politik apakah dia bisa independen atau tidak, apalagi potensi. Nah, US juga akibat dari harga oil kan inflasinya naik lagi, masih di atas target yang 2% kan. Otomatis dia masih sulit untuk menurunkan suku bunga. Makanya The Fed ini masih hawkish. Nah, kalau misalnya The Fed-nya sendiri masih hawkish, kemungkinan ya UST-nya juga naik, ya kan? Itu masih ke emerging market masih berat sih, masih tertekan juga kayak gitu. Jadi potensinya kalau misalnya rupiahnya memburuk, foreign outflow kita makin besar sih kemungkinan gitu, masih akan koreksi. Gitu. Oke. Mbak boleh dijelasin nggak sih Mbak dengan bahasa bayi kenaikan BI rate ini apa sih pengaruh langsungnya ke masyarakat gitu? Mungkin The Tickers juga ada yang mungkin ada yang juga baru belajar itu BI rate naik turun atau ditahan, ngaruhnya apa sih Mbak buat masyarakat langsung secara begitu? langsung. Oke, jadi BI ini sekarang posisinya dia lagi menghadapi stabilisasi rupiah. Rupiah kita melemah nih. Nah, rupiah kita sempat menyentuh all time low di 17.700. BI akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Artinya inflasinya itu dengan kenaikan suku bunga berharapnya ditahan. Nah, dengan inflasi kita ditahan, otomatis nanti
pelan-pelan balik lagi ke GDP growth, kita akan tumbuh. Memang dengan sebenarnya seperti dua koin yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya dia mau menaikkan suku bunga, berarti otomatis GDP kita akan melambat. Tapi kalau misalnya suku bunga diturunin, nah itu, rupiahnya, jadi memang saat ini fokus seperti statement BI adalah menstabilkan rupiah dulu. Jadi akhirnya memutuskan untuk 50 basis point untuk naik. Nah itu sebenarnya agak unexpected di market sih gitu. Itu termasuk soal cicilan KPR yang bakal naik ya, Naik Mbak? itu. Kalau misalnya BI rate dinaikkan. Iya, itu ngaruh juga memang ada ke properti ya, sektor properti kayak gitu, perbankan juga ya kan. Kurang lebih begitu. Iya, walaupun bunga tabungan dan deposito naik ya. Naik. Iya. Karena suku bunga naik Iya sih, tadi. gua sisi mata. Beda Iya. makanya ya di satu sisi oke, di sisi lain ya Iya, drop juga gitu. Jadi sebaiknya kita masyarakat bagaimana nih, nerima aja, melihat sisi positifnya atau ya apalah sisi positif yang bisa kita ambil dari Sisi kondisi ini? positifnya berharap rupiah makin stabil ya. Tentu. Skenario positifnya kita berharap skenario positif adalah rupiah kembali membaik, kembali bisa 17.500 atau 500 tadi. terapresiasi lebih jauh lagi ya kan. Otomatis dengan rupiah kita terapresiasi, foreign investor nih Balik. kembali risk on karena sekarang posisinya risk off kan. Mereka Yes. ngelihat UST dengan kenaikan UST yang 5%, kemudian Indo GB-nya kita 0,8 naik juga gitu kan. Mereka lebih pikir lebih baik balik lagi ke UST, ke dolar ya kan. Nah, kalau misalnya dengan naikin suku bunga ada potensi rupiahnya membaik, foreign inflow terjadi, balik lagi ke kita, rupiahnya stabil. Nah, investasi di Indonesia. instrumen saham ya diharapkan membaik kayak gitu. Jadi nggak ke Singapura lagi kayak tadi ya. Iya, Singapura gede banget Singapura soalnya. menang banyak nih jadinya nih ya. Iya. Menang banyak angkel-angkel di sana. Angkel nggak jualan es krim lagi nih angkel nih. Sahamnya, Jualan saham. sahamnya langsung Gede. ya. Mana terakhir Mbak, ada gak sih pesan untuk para investor atau retail yang detikers yang lagi nonton? Karena memang ya tadi kan di awal tadi Mbak bilang masih wait and see. Tapi apakah ya mungkin retail-retail yang kita-kita ini mungkin bisa nih saatnya mencari perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya kuat. Tapi memang harganya masih belum diapresiasi dan fundamental masih bagus. Dan juga ini bisa ya buat jangka panjang lah Mbak. Ini cari-cari peluang nih maksudnya nih ya. Gitu, ke arah situ sih. Mungkin lebih ke sektor yang defensif kayak Telkom saat ini ya, posisi dengan menurut saya disclaimer on ya, kayak sektor bisa dilihat lah seperti sektor itu kayak Telkom kan dia ada ARPU juga ya, jadi ada stabil dari situ. Nah itu yang bisa ya simpan sedikit dari Iya, dari Mbak. situ lah. Jangan all out dulu lah. Iya. Tapi Jangan ini terlalu bukan agresif ajakan juga. ya. Iya. Bukan. Bukan ajakan juga, kalau misalnya mau nabung bank silakan. Walaupun lagi Silakan. merah juga. Benar kan, tergantung Anda lah maunya Iya, gimana, ya, betul. berani atau tidak mengambilnya, ya kan? Sedap, Pak. Ditantangin jadinya. Oke, ada lagi mungkin yang bisa disampaikan dari Mananda nih? Ya soal dunia investasi Mbak. Apa kira mungkin ya kalau misalnya kayak masih jauh sih kita dari dari perang juga kan belum beres kan Mbak. Tapi di waktu dekat ini ya apa sih yang bisa sampai ke masyarakat untuk bisa menjaga Supaya nggak panik supaya tadi. nggak panik sama supaya nggak boros begitu Mbak. Karena kan katanya sekarang orang itu bukan makan tabungan lagi Vel. Tapi apa? Makan pinjol. Aduh ngeri tuh. Itu ngeri kan Mbak. Ya. Oke, menurut saya kesimpulan dari yang kita bahas saat ini adalah memang market saat ini masih melihat dari potensi Amerika Serikat sama Iran, apakah akan ada negosiasi di antara keduanya, karena itu akan membuat harga oil apakah makin naik lagi, bisa kembali ke 112 atau bahkan 114, atau dia balik lagi turun lagi ke 95 per barel ya kan. Nah dari makro drivernya itu, kemudian dari harga oilnya nanti akan mempengaruhi juga arah kebijakan suku bunga The Fed. Apakah The Fed ini akan menaikkan suku bunga tapi arahnya lebih ke hawkish ya. Jadi artinya suku bunga tinggi itu masih dalam jangka waktu yang lama lah. Nah bahkan market melihatnya ada potensi kenaikan nih. Nah mungkin dari situ juga BI melihat antisipasi dulu sebelum The Fed naikin suku bunga. Kalau memang arahnya
kejadian The Fed potensi naikin suku bunga dengan inflasi yang tinggi. Jadi memang masih oil driven, kemudian arah suku bunga, kemudian inflasi dari ke suku bunganya itu akan seperti apa. Baru nanti ke yieldnya kita, apakah yieldnya makin tinggi lagi, apakah kembali ke 7 kayak gitu. Sekarang posisi 6,8 ya kan. Nah kemudian nanti baru apakah foreignnya akan masih posisi investor masih risk off atau risk on, dari situ sih kurang lebih. Oke, berarti pertama-tama kita doakan dulu tuh Amerika sama Iran ya. Iya betul, sama Itu teman-teman. itu ya pertama dan terutama karena berembet ke Pusatnya dari belakangnya. situ. Benar, Mungkin benar. saudara kita, teman-teman yang naik haji mau doa juga. Iya, Semoga benar. ekonomi Pak, Indonesia baik aja. Pak Pramono Anung ya, tolong ya Pak ya. Pak, tolong Pak. Iya, Bapak lagi nonton Detik Sore kan Pak ya. Iya. Oke, Makasih banyak Mbak Nanda. Mbak Nanda terima kasih Informasinya. banyak. Mudah-mudahan semua semakin membaik dan stabil, terutama rupiah kita itu ya. Amin. Ngebul nih otak nih. Iya, ngebul banget nih. Habis ini kita ngobrolin lagi seputar perekonomian juga di Indonesia gitu ya. Detikers, jadinya jangan kemana-mana, kita akan kembali. Oh, Mbak Nanda ikutan ini dong. Tagline. Tagline. Ntar kalau misalnya kita berdua bilang Detik Sore, Mbak Nanda bilang nggak cuma hore-hore ke Yes, kamera ya Mbak. gitu. Oke. Kita akan kembali abis ini Detikers hanya di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Asik. Thank you Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabrur ya Syekh, mabrur, mabrur. Detik Sore kali ini Afif dan Feli akan ngobrol-ngobrol tentang rencana perjalanan haji oleh Afif dan juga keluarganya. Amin. Amin dong. Amin, amin, amin. Ini saatnya lo bersinar karena lo harus tanya yang banyak gimana langkah-langkahnya gitu ya. Karena ini kita membahas tentang perencanaan haji sejak dini untuk mewujudkan mimpi ke tanah suci Detikers. Lewat pegadaian. Itu dia. Iya. Menyenangkan sekali bukan? Iya kan, biasa orang kalau pegadaian biasanya emas. Nah, ya ini kan? bisa. Ini ternyata bisa naik haji. Itu dia. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama dengan Mas Awal dan juga Mas Fandi. Selamat sore. Selamat sore. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi- Mas Awal Marufin dari Asisten Vice President Departemen Operasional Produk Haji dan Wisata. Yes. Mas Irfandi Yusuf dari Officer Unit Usaha Syariah. Betul sekali. Salam kenal Mas Afif. Salam kenal, Salam kenal Mas Mas Fandi dan Awal. juga Mas Awal. Jadi ini langsung aja ya, teman saya pengen nih. Udah langsung nih di depan ya, langsung di depan ya, to the point ya. Kita to the point live ya. lagi. Orang mah ngomongnya masih entar 5:30 gitu ya, ini langsung di jam 5 gitu ya. Tapi kita kan mau membicarakan perencanaan haji itu sejak dini. Kan biasanya orang nunggu mapan dulu, Iya, kayak betul. gitu, nabung lama seperti Iya. itu. Sekarang udah didorong sejak dini gitu, sejak masih muda gini. Apa nih yang sebenarnya stigmanya berubah atau skema apa yang berubah dengan kondisi masyarakat, kondisi ekonomi sekarang juga bagaimana orang melihat ibadah haji ini sendiri gitu. Iya, iya. Baik, makasih Mas Afif ya. Iya. Afif dan Mbak Feli. ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau mungkin untuk bagi umat muslim, karena kan memang rukun Islam itu ada 5 ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan terakhir sebenarnya haji bagi yang mampu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau berbicara haji itu memang segmennya adalah orang yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. yes. Ya, nah, kalau kita lihat saat ini untuk haji sendiri itu jemaah haji yang mendaftar di seluruh Indonesia itu sudah masuk daftar tunggu itu sudah kurang lebih sekitar 5 juta orang. Wow. Di mana setahun itu yang berangkat kurang lebih 200.000. Oke. Jadi memang jika ingin berangkat haji harus siap-siap
dari jauh-jauh hari. Betul. Karena kita berbicara nih, kita punya umur, kita punya kemampuan yang terbatas ya. Ya. Nah sekarang kami lihat kalau dari segi mapan, dari segi masyarakat saat ini, nah, kalangan-kalangan muda ini sudah mulai aware terhadap itu. Ya. Mereka udah paham nih kalau berbicara haji berarti kita harus ikut sabarnya juga di depan. Jadi bukan cuman haji itu tawaf, wukuf, sa'i dan lain sebagainya, tapi kan di depannya itu mempersiapkan kesananya itulah. Ya. Kita harus siap mempersiapkan diri secara batin kita, Betul. keimanan kita dan lain sebagainya. Nah makanya sekarang anak muda sudah mulai aware terhadap itu. Karena Oke. melihat tadi itu daftar tunggu yang cukup lama, Heeh. akhirnya banyaklah yang sudah mulai merencanakannya dari sejak dini, sejak saat ini, supaya nanti mereka sudah punya persiapan pada saat sampai waktu untuk berangkatnya itu. Oh, Gitu. oke. Lebih aware ya. Lebih aware sejak dini. Dan Betul. solusi apa Mas yang taruhkan dari PT Pegadaian nih? Nah Ya. ini yang menarik nih. Jadi kalau di Pegadaian, karena memang kan Pegadaian ini, BUMN itu umurnya sudah 125 tahun. Ya. Nah khusus kami di Pegadaian Syariah itu kurang lebih udah 23 tahun di Indonesia. Dan karena Pegadaian itu dekat kepada masyarakat. Betul. Nih ada nih masyarakat, ada kebutuhan Ya. untuk berangkat haji dan kita melihat potensi tersebut, akhirnya kita membantu memfasilitasi masyarakat itu untuk menjadi calon jemaah haji. Oke. Nah, dengan melalui skema pembiayaan porsi haji yang tentunya karena untuk syariah sendiri itu skemanya berbasis syariah dan berdasar pada fatwa DSN dan diawasi oleh OJK seperti itu. Jadi kita bantu fasilitasi untuk pembiayaan porsi hajinya supaya masyarakat tersebut jadi calon jemaah haji yang sudah mendapatkan nomor porsi haji di depan. Oh Pasti depan. gitu, udah ada porsinya itu tadi ya. Ya, Namanya betul. Arum Haji Mas ya? kalau Namun nggak arum haji. Arum Arum haji. haji. Jadi ada dua, ada arum haji untuk haji reguler, salah. Oke. ada arum haji plus untuk haji plus. Bedanya apa? Bedanya apa Mas? Bedanya kan kalau haji reguler itu kan nunggu antrian ya, seperti yang umum. Kalau haji plus itu dia bisa lebih cepat. Oh. Tapi paketnya itu juga tentu berbeda. Ya. Pembiayaannya juga tentu berbeda. Gitu seperti Oh, oke. itu. Mungkin Mas Fandi juga mau jelasin Betul. juga. Iya nih. benar. boleh. Gimana nih Mas Fandi? Fandi, Arum Haji dan juga yang Haji Plus ini? Tadi skemanya lebih ke antrian waktu tunggu ya. Waktu Jadi Betul. kalau reguler sekarang di kisaran 24 tahun, yang plus kurang lebih 8 sampai dengan 9 tahun. Oh. Sama biaya penyelenggarannya beda dan biaya porsi untuk pendaftaran porsinya juga berbeda di haji reguler sama di haji plus. Keduanya bisa difasilitasi di Pegadaian Syariah melalui produk pembiayaan porsi haji gitu. Oh, ini sudah berjalan kan ya? Kita kurang lebih sudah sejak 2016 untuk layanan haji regulernya, haji plus kurang lebih di 2 tahun terakhir. Oke. Dan memang alhamdulillah kita sudah layani kurang lebih 90.000 nasabah ya Pak Awal ya. Untuk yang haji reguler sejak 2016. Jadi memang Pegadaian hadir untuk memfasilitasi masyarakat muslim yang mau dapat porsi lebih cepat dengan skema pembiayaan. Itu banyak anak muda juga nggak Mas? Nah ya. Sekarang di kisaran usia kita rentang usia yang banyak daftar di 2 tahun terakhir ini 25 sampai 45 tahun. Jadi Oh, umur-umur Mas Afif nih yang mau dapat porsi iya. lebih cepat itu bisa pakai skema pembiayaan. Karena itu tadi mungkin teman-teman muda milenials itu mikir berhaji dalam kondisi prima. Jadi kalau Iya, daftar iya. sekarang 20 tahun kemudian mungkin masih usia 40 tahun. Masih kuat. Jadi masih prima untuk berangkat Betul. hajinya. Nah, kalau ngomongin skemanya nih, teman saya Oke. nih, Afif nih, gimana nih? Datang ke Pegadaian atau gimana nih caranya nih? Ya, Mungkin coba. boleh dijelaskan nih. Skemanya kita gadai ya Mas, gadai syariah. Jadi Mas Afif nitipin barang jaminan, kami kasih pembiayaan. Nanti Oke. petugas akan melakukan analisa, survei dan wawancara layak Oke. apa tidak Mas Afif diberikan pinjaman. Nanti Oke. tahapan selanjutnya datang ke bank dan ke Kementerian Agama untuk melayani atau melakukan proses pendaftaran porsi haji. Simple, SLA-nya 1 hari selesai. Oh. Jadi tidak ribet-ribet. Jadi kemudahan dan layanan syariahnya bisa difasilitasi di outlet Pegadaian seluruh Indonesia. Wow. Jaminannya berapa besar Mas? Untuk saat ini 3,5 gram, setara nilai taksiran 3,5 gram 3,5 logam emas. mulia 24 Oh, karat. mulia. Oh, 3,5 gram. Bisa lah lu. Bisa. Ramadan 20-an 25 segituan ya Mas? Sekitar Kurang lebih sekitar 8 jutaan 8 juta. taksirannya. Tuh. Dapat pinjaman 25 juta Oh untuk iya, untuk pinjamannya porsi lumayan. hajinya. Itu untuk porsi haji. Jadi sebenarnya kan lebih banyak tuh lumayan. kayak misalnya masyarakat punya perhiasan di rumah, Iya. nggak Iya. betul-betul kan, nggak Benar, dipakai benar. untuk investasi. Iya. Belum naik haji, ya udah daftarin Itu aja, Oke, iya. bisa dipakai.
gitu. Wah. Oke, dan Atau saya lanjutin Mas Habib, Ah. kalau Mas Habib tadi sempat diskusi sebelumnya, Mas Habib udah punya tabungan emas pegadaian tuh. Ketika saldonya sudah mencukupi 3,5 gram, Bisa. itu bisa digunakan sebagai barang jaminan Oh, jadi untuk langsung kayak dapat dikonversi. porsi haji lebih cepat. Nanti tinggal mengangsur setiap bulan sesuai dengan tenor yang diinginkan. Emasnya nanti kembali kalau pembiayaan atau Oh, iya, pinjamannya itu dia. Udah. sudah dilunasi. Oh, Aman berarti kalau gitu iya ya? dong. Iya kan? Iya betul. dong. Sebagai entitas yang kurang lebih 125 tahun, insya Allah Ya, kami ya. amanah. Dan tadi Pak Awal sampaikan semua produk pegadaian syariah diawasi langsung oleh OJK. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Iya Jasa betul. Keuangan. Apakah itu menjadi keunggulan syariahnya juga ya dibanding pinjaman konvensional berarti ya? Tentu, semua produk kami diawasi dan harus melalui opini dan kajian dari Dewan Pengawas. Ya. Kebetulan kita punya Dewan Pengawas Syariah yang melakukan verifikasi kelayakan syariah dari sisi proses bisnis dan tentu ada pengawasan langsung dari MUI dan Otoritas Jasa Keuangan tadi. Ih, gue sih berangkat gua mah kalau jadi elu. Iya kan, ya kan? Nunggu apa lagi gitu. Nunggu apa lagi, Iya. benar. Berarti nanti untuk pembayarannya itu nanti bakal dicek dulu tuh Mas, apa kayak misalnya tadi kan sempat bilang udah ada jaminan, terus kemudian kita ada nyicil begitu ya, Ya, tiap betul, bulan ya, betul, dan itu ntar betul. ada hitungannya lagi berarti. Betul. Tergantung kemampuan si nasabah ini ya. Betul. Oh. Jadi saya cerita fiturnya Boleh, dulu boleh, ya. boleh, Pak. boleh. Fiturnya tadi kan jaminannya tadi udah disampaikan. Nanti itu karena perjanjiannya akadnya secara syariah, jadi pengikatnya nanti rahan dan ijarah. Jadi tidak ada riba di produk ini karena memang sudah ada dasar dari fatwa MOI-nya tadi tuh. Terus nanti cicilannya nanti fleksibel, jadi nanti masyarakat bisa pilih mulai dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun sesuai dengan kemampuan bayarnya dia. Jadi tadi kalau balik lagi bahwa orangnya harus mampu gitu. Jadi kan sesuai juga dengan kemampuannya. Kemampuan, Iya, betul. Jangan dipaksakan gitu. Betul. Semangat di depan, tapi Iya. ternyata di belakang nggak mampu. Jadi sebenarnya bukan masuk kategorinya itu. Oh, Jadi oke. memang harus betul-betul kami memastikan bahwa calon jemaah yang ingin mengikuti fasilitas pembiayaan ini, mereka mampu secara finansial untuk melakukan kewajibannya di setiap bulan itu. Oke. Nanti jaminannya disimpan di pegadaian tadi aman setelah pembayarannya selesai, angsurannya selesai, emasnya nanti kita kembali. Balikan. Kurang lebih seperti itu. Oh, ini sangat amat memfasilitasi Iya. kemampuan masyarakat itu Iya. sendiri gitu Iya, ya. gitu. Tapi ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dibilang sensitif gitu ya. Ada kalimat-kalimat yang mungkin orang stigmanya, aduh berhutang untuk ibadah. Iya, Nah, iya, lalu bagaimana ini? Iya. Nah, coba Ini Pak. menarik Mbak, jadi skemanya memang sekali lagi kami sampaikan, skemanya adalah pembiayaan syariah yang dilakukan di lembaga keuangan syariah. Oke. Dalam artian pegadaian syariah. Iya. Walaupun memang secara mekanisme kafalah ini boleh disalurkan di outlet konvensional. Jadi kita memberikan kafalah ke teman-teman outlet konvensional. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua tadi Pak Awal sampaikan, dalam mekanisme penyaluran produknya kita melakukan analisa kemampuan. Jadi istitoahnya harus jelas di depan. Oke. Istitoah untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan. Yang ketiga ada barang jaminan yang menjadi syarat yang harus dititipkan oleh nasabah. Jadi ketika di awan prestasi ada mekanisme penyelesaian dengan barang jaminan tadi. Nah, ketiga hal ini yang menjadi landasan kami bahwa skema pembiayaan syariah yang tentu juga kami diawasi langsung oleh Majelis Ulama Indonesia dan sudah kurang lebih di 10 tahun terakhir ini Ya. berjalan baik produknya. Ini walaupun memang di beberapa pandangan ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, tapi kan kita mengacu pada ketentuan di Majelis Ulama Indonesia Yes. berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan rahan atau gadai, itu diperkenankan skema pembiayaan syariah untuk yang kebutuhan dan keperluannya untuk pembiayaan haji. Haji, oh berarti nggak perlu takut lagi, nggak perlu ragu gitu ya. Insya Allah sudah diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian. Oke. Nggak ada riba itu ya. Nggak ada riba ya, tadi Mas Iya, Awal juga udah nggak sempat ada riba. bilang. Dan juga bisa dilihat berarti Arum Haji ini juga lebih dari sekadar produk pembiayaan begitu Mas ya, menjadi sebagai strategi pegadaian untuk mengikat ekosistem nasabah syariah jangka panjang ya Mas. Betul, kami nangkepnya ada dua hal. Yang pertama dari sisi bisnis tentu ini karena kami lembaga keuangan ada revenue juga yang kami harus dapatkan di situ. Yang kedua adalah ini bagian dari inklusi keuangan syariah yang pegadaian syariah lakukan ke kalangan masyarakat. Oke. Dalam artian untuk melakukan perencanaan terkait mekanisme pendaftaran porsi haji yang lebih cepat karena antrian tadi Iya. semakin lama dia nabung untuk mencukupi 25 tahun semakin lama antrian keberangkatannya. Nah, di pegadaian kita bisa langsung penuhi di depan. Nanti skemanya dengan skema kemampuan bayar tadi dia tinggal bayar angsuran. Jadi ada dua hal, yang satu dari sisi potensi bisnis, tentu yang kedua dari sisi
bagian dari Pegadaian Syariah untuk melakukan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat Muslim Indonesia. Betul. Bener kata Bimbo, berbuat baik janganlah ditunda. Tunda-tunda. Iya kan? Iya Bener benar. kan? Karena orang selama ini bagi gue juga Vel, ngelihat kalau ya haji nih wah ntar deh masih ya. ada KPR. Iya. Masih ada ya nabung sehari-hari lah gitu. Betul. Tapi ketika bisa dibayarin di depan, nah itu artinya kan kita ya udah setengah napas aman dulu gitu. Aman. Ya, Dan betul, dapat betul. duluan nih dan nanti akhirnya ya kita bisa fokusnya ke situ kebutuhannya gitu. Ya, Betul, oke. betul. Iya kan? Karena kan salah satu rukun Islam. Betul. Betul. Tapi ini bisa kayak diwariskan gitu gak sih maksudnya? Ya, Bisa juga ya? Jadi, Bisa juga Mas. bisa. Jadi kalau misalnya jamaah haji tadi meninggal dunia, itu bisa diwariskan ke anak, tapi satu garis keturunan. gitu. Bahkan misalnya orang tua udah daftar duluan, Mas Afif udah dapat nomor porsi, orang tua udah naik gitu kan, tapi mungkin karena butuh pendamping, jadi Mas Afif bisa ngikut tuh, Oh. gitu. Jadi bisa ikut pendamping. Oke. Atau suami istri, Iya. belum menikah misalnya nih, kan udah daftar gitu kan, udah daftarnya orang tua. Terus pas berapa tahun yang akan datang, saya misalnya dipanggil, istri saya atau suami saya misalnya daftar belakangan, terus bisa ikut tuh. Oh gitu. Gitu, jadi bisa Udah pasangan duluan. loh, jadi bisa lebih cepat. Jadi potensi sebenarnya bisa lebih cepat lah Lebih gitu, cepat seperti itu. Oke, dan tapi kan tadi pilihannya ada 2 juga kan, yang reguler Mau yang pembiayaan haji reguler atau yang pembiayaan haji plus. Tergantung kebutuhan Betul. dan Dan kemampuan. Itu yang Ya. paling benar. Tapi ngomong-ngomong soal kemampuan, biasanya Yes. kan biaya haji tuh selalu naik nih Mas, tiap Nah. tahun ya kan. Dan itu ya mungkin juga masyarakat akhirnya mungkin ketakutan gitu kayak nanti bisa nggak ya gue lunasin pas Iya. kesulitan buat lunasin gitu. Bagaimana mitigasi dari Pegadaian Syariah berarti nih Mas? Oke. Ya, jadi karena memang kan ini merupakan keputusan finansial ya, Betul. jangka panjang. Yang pertama kalau kita lihat kan biaya haji ini tiap tahun meningkat. Nah. Jadi sebenarnya bukan 25 juta aja sebenarnya itu kan 25 juta hanya untuk mendapatkan porsi. Porsi. Pada saat tahun keberangkatan itu ditentukan nilai biaya hajinya dan itu masyarakat harus melunasi. Karena memang butuh keputusan finansial jangka panjang. Makanya memang harus disiapkan jauh-jauh hari. Jadi bukan hanya kita bisa mampu di 25 jutanya, tapi kita juga harus siap untuk bisa pelunasannya juga. Karena banyak case saat ini pada saat terpanggil gitu nggak bisa lunasi, akhirnya nggak bisa lanjut pada saat itu. Ya. Jadi makanya untuk masyarakat sendiri, kita kebetulan kita juga ya sama lah, karena Pegadaian ini tagline-nya ada mengemaskan Indonesia ya. Bagaimana merencanakan generasi emas. Ya. Jadi apapun itu kalau bisa diarahkan ke emas gitu. Oke. Jadi kalau misalnya untuk Arum Haji ini bisa sambil jalan itu sambil menabung emas melalui aplikasi Ting dengan produk tabungan emas. Itulah nanti yang dijadikan sebagai setidaknya untuk pelunasan nanti pada saat panggilan haji itu. Oh gitu. Gitu. Iya bener sih kan. Sekalian. Bisa Sekalian. Iya. Kalau misalnya tabungan-tabungan lain ya ini Iya, buat udah haji dulu langsung. nih. Ya. Kemudahannya udah disiapin. Kalaupun Iya. ternyata teman-teman ada opsi mau kepemilikan emas secara cicil pun diperkenankan. Kita ada skema Pegadaian Syariah Cicil Emas. Jadi itu sama seperti tadi yang Pak Wal sampaikan, ada Pegadaian Syariah Tabungan Emas juga bisa digunakan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan pelunasan nantinya. Di 20 tahun untuk yang haji reguler atau Iya. di 8 tahun kemudian pada saat harga pelunasannya Lah, keluar. iyalah itu cukup jarak yang panjang kan iya, untuk 8 dan menabungnya 20 itu gitu, tahun, iya. ngumpulinnya pas lah bisa ya sekalian ya. Betul sekalian. Percayakan di Pegadaian aja udah ya. Ya. Iya. Yang penting niatnya udah ada. Iya betul. Udah ada, benar. Nah mungkin ada yang mau disampaikan gak nih untuk membuat masyarakat juga lebih yakin Lebih dan semangat. percaya lebih semangat kalau oh iya nih emang bener nih harus dari sekarang, gak perlu ditunda-tunda lagi. Ya, baik. Jadi kalau saya tuh mengibaratkan mungkin kalau perjalanan ya, Iya. kita misalnya mau ke Semarang nih, kan, tentu kita harus persiapan mobil, kendaraan, biaya tol dan lain sebagainya. Ya Satu cara kan untuk bisa sampai ke Semarang itu adalah kita berangkat kan. betul. Kalau misalnya kita mau ke Semarang tapi kita nggak berangkat ya gimana mau sampai ke Ya, Semarang? Ya, benar nggak sih? benar. Yang kedua, kalau mau ke Semarang kan salah satunya adalah lewat tol. Jadi Iya. kan kita harus lewat tol dulu baru fix dah kita sudah ada tujuan ke sana. Benar. Sama juga dengan haji. Iya. Gimana kita sudah punya niat nih, tapi kan kita juga harus ada action gitu kan. Iya. Nah, salah satu actionnya adalah bagaimana kita bisa membuka diri untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji tadi itu sebagai langkah awal.
untuk bisa merencanakan kebutuhan yang akan datang untuk bisa melaksanakan ibadah haji tadi. Seperti itu. Dan tentunya tadi dengan emas sebagai jaminan itu kan nanti juga bisa dijadikan sebagai tambahan untuk mengurangi pelunasan haji pada saat berangkat nanti itu. Oke. Gitu. Tapi ya balik lagi ya, maksudnya ketika nanti juga udah mau masuk ke skema ini kan tadi ada analisisnya. Betul. Itu emang tapi pas dianalisis ada gitu yang nggak lolos gitu? Ada juga ya. Jadi maksudnya dilihat benar-benar kemampuannya Iya, pasti, sampai iya. ujungnya nanti gitu ya? Iya, karena kan sayang, Mbak. Maksudnya udah punya niat gitu kan, udah kita bantu fasilitasi, tapi nggak konsisten. Jadi Iya. kok balik lagi tadi selain tadi niat, itu juga usaha juga harus konsisten Nah tadi iya benar. sebenarnya. Jangan semangatnya cuma pada saat di depannya habis ini nih banyak yang daftar. Iya. Tapi selanjutnya kok nggak ada lagi, sepi Iya, lagi itu kan. iya, Jadi iya. niatnya memang itu harus konsisten sih seperti betul. itu. Dan itu harus selalu ditekankan di dalam diri sendiri bahwa haji itu tadi kita harus mempersiapkan dari sejak dini, mulai dari segi finansial, fisik maupun dari kesiapan secara iman kita untuk bisa berangkat ke sana. Betul. Oke. Karena mimpi umat muslim apa sih selain haji? Iya itu ya salah satu Iya, yang ultimate iya, gitu kan yang ya. ultimate banget ya, walaupun ya umroh juga orang mungkin haji kecil begitu kan. Iya. Tapi ketika haji Betul. kan itu ada ibadah yang nggak ada di umroh begitu juga kan. Benar, benar. betul. Tapi ada persyaratan lain nggak sih yang perlu dipenuhi gitu sama calon-calon nasabah Oke. ini? Tentu Mbak, jadi ketika nasabah atau teman-teman sekalian khususnya yang milenial tertarik untuk mengajukan skema pembiayaan, nanti datang ke outlet Pegadaian seluruh Indonesia. Oke. Kita punya kurang lebih 4.000-an outlet Pegadaian di seluruh Indonesia, baik yang syariah maupun yang konvensional. Nanti tinggal bawa dokumen berupa kartu tanda penduduk sama KTP, termasuk emas tadi, barang jaminan emas berupa perhiasan atau logam mulia, atau tabungan emas Pegadaian yang nilainya kurang lebih 3,5 gram. Nanti petugas akan verifikasi, cukup itu aja syaratnya. Oke. Termasuk nanti ada verifikasi kemampuan bayar. Oke. Ketika kemampuan bayarnya masuk, jaminannya terpenuhi, syaratnya dilengkapi, nanti pencairan bisa disetujui dan bisa dilakukan proses pendaftaran porsi haji di Kementerian Haji ataupun di perbankan syariah yang dipilih di depan. Sesimpel itu, SLA-nya 1 hari, jadi nggak terlalu lama Sehari prosesnya. sehari Itu bisa dapat langsung. porsi di depan. Nanti tinggal bayar angsuran setiap bulan. Angsurannya mulai di 700.000 paling murah Oke. setiap bulan untuk pembayaran angsuran skema pembiayaan porsi haji ini. Oke. Dan itu juga bisa memberangkatkan anak ya, Mas Betul. Pandi. Jadi kalau teman-teman misalnya syarat untuk berakad kan kita batasi di 16 sampai dengan 65 tahun Oke. yang melakukan akad pembiayaan di Pegadaian Syariah. Nah, tapi ketika orang tua mau mendaftarkan anaknya usia 12 sampai dengan 16 tahun yang belum memiliki kartu tanda penduduk, itu diperkenankan skemanya. Oh, Bisa nabung dari Iya. Jadi anaknya masih usia 12 tahun udah didaftarin Udah dapat nomor haji. Oke. Antri 20 tahun usia 35 udah berangkat Makanya haji. itu banyak tuh di berita-berita kan berangkat masih muda Oh, iya, karena iya, udah iya. daftarin dari orang tuanya, atau tadi case-nya dia gantiin orang tuanya yang sudah meninggal. Betul. Ada tuh temen gue jadi haji kecil tapi sebenarnya karena dia masih kecil aja usia karena gantiin bokapnya Gantiin orang bukan tuanya. umroh tapi beneran haji gitu karena case itu bisa juga Iya, ya. Jadi bukan berarti saklek karena didaftarinnya namanya ini terus nggak bisa turun lagi juga Betul, gitu atau betul. bahkan dari awal emang udah mendaftarkan anaknya. Kayak Kuncinya gitu. lebih mudah sih lot Pegadaian. Iya. Iya, Sos, lebih mudah. Karena tadi 1 hari. Betul. kan? Kami kerjasama dengan perbankan syariah. Jadi yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank layanan pendaftaran haji kan bank syariah tuh. Ya. Jadi Pegadaian nanti kerjasama dengan saat ini kerjasama dengan 7 perbankan. Nanti Pegadaian akan bayarkan pembiayaannya ke rekening tabungan hajinya nasabah setelah proses akad pembiayaan. Jadi Oke. sesimpel itu nanti pengurusan pendaftaran dibantu oleh teman-teman marketing Pegadaian ataupun marketing haji dari perbankan yang dikerjasamakan. Oke, jadi balik lagi nih, ini kan saya kan non muslim nih, tapi saya ingin mencoba untuk memahami gitu ya. Iya. Jadi kan nih pembayarannya awalnya tuh untuk si porsinya dulu, Porsinya dulu. kemudian pelunasannya kemudian. Kemudian. Nah yang pelunasannya itu bisa dibantu juga nggak? Nah, coba Pak. Nah tadi yang sempat disampaikan Pak Awal, jadi kita melayani skema pembiayaan porsi. Oke, Untuk yang reguler biaya porsi 25 juta. Oke. Haji plus sekarang biaya porsi 4.500 sampai dengan 5.000 dolar. Oke. Atau kurang lebih 80 juta. oke, Kemudian setelah dapat porsi mengantri untuk keberangkatan. Di tahun keberangkatan akan keluar biaya haji. Tahun ini kalau nggak salah biaya haji di 50 sampai 60 jutaan. Oke. Berarti kan nanti di tahun keberangkatan harus bayar selisih 60 dikurang 25 juta.
kurang lebih gitu. kurang lebih sekitar 35 jutaan yang harus Oke. dipenuhi oleh jemaah. Jamaahnya. Nah, tadi disampaikan Pak Awal dalam skema antrian ini masih 20 tahun, kami menyarankan nasabah-nasabah kami untuk melakukan investasi emas, tadi. tabungan emas Pegadaian atau cicil emas dari Pegadaian itu juga Oke. dimungkinkan. Yang emasnya nanti bisa digunakan sebagai tambahan untuk pelunasan biaya hajinya. Termasuk emas yang digadai di Pegadaian untuk pembiayaan porsi hajinya. Awal itu, Yang awal tadi 3,5 gram itu kan kita kembalikan ketika dia lunas, akan kami kembalikan emasnya itu bisa digunakan untuk pelunasan pada saat keberangkatan. Oh iya, karena kan digade bukan Iya, dijual. digade. Betul, karena digade Iya. bukan dijual. Oh iya, tadi saya mikirnya kayak udah yang porsi abis itu ntar bayar lagi tapi dipotong terus abis itu sambil nabung lagi juga si emasnya. Abis itu buat bantu pelunasan dan yang awal bisa nambahin lagi. Oh ya enak dong ya. Bahkan Iya. gue bilang tadi Mudah. bener gak ada alasan lagi. Iya balik lagi ya tuh The Tickers 20 tahun waktunya bisa lah itu nyampe ataupun yang 8 tahun sekalipun kan itu bukan waktu yang singkat Bukan, ya. benar. Oke. Makanya kampanyenya Mbak, ayo haji muda. Jadi Yes, teman-teman khususnya yang milenial usia 20-30 tahun, Ya. memang kami sarankan untuk daftar haji reguler. Yes. Kalau misalnya belum punya 25 juta, pakai skema pembiayaan dari Ya. Pegadaian Syariah. Tapi Oke. kalau teman-teman yang usia 50 tahun, ya mungkin cukup terbatas waktunya kalau Ya. menunggu sampai 20 20 tahun, kami tahun, akan sarankan skema pembiayaan haji plus, yang antriannya di 8 sampai dengan 10 tahun. Gimana Viv? Udah terbuka belum nih untuk Terbuka lah, pengen. Insya Allah. Insya Allah. Kan Allah manggil yang mampu, Memampukan orang yang dipanggil. dipanggil ya. Memampukan orang yang dipanggil. Orang yang dipanggil. Tapi ngomong-ngomong soal tadi gue penasaran nih sama Pak tuh? Awal Maruf nih produk haji ada wisatanya. Oh Dan iya. ternyata pas gue cari-cari di Pegadaian itu juga ada Arum Safar ya Mas. Ya, betul. Ini adalah wisata halal dan wisata rohani. Dikit aja Mas, boleh nggak Iya, jelasin? Jadi untuk Arum Safar itu sebenarnya bukan hanya untuk wisata rohani. Oke. Jadi bisa non rohani juga. Jadi tapi memang saat ini yang kebanyakan masuk di kita itu untuk umroh. Jadi juga kita membantu memfasilitasi untuk pembiayaan umroh. Jadi kan kalau udah daftar misalnya nih sudah daftar haji gitu kan ya sambil nunggu panggilan Nunggu ya dulu udah yang ikut ini dulu. umroh ikut dulu nih pembiayaan apalagi tadi mungkin pembiayaan haji ini udah selesai. Ya. Karena kan kalau umroh itu bisa lebih cepat ya. Betul. Mau bulan ini, mau 3 bulan Iya. ke depan Iya. gitu kan udah bisa direncanakan. Iya. Selain umroh itu memang saat ini juga kita fasilitasi untuk wisata jalan-jalan. Ah. Pak Feli mau ke Jepang, Oke. Korea, ke Cina, mana dan lain Aha. sebagainya. Kita sediakan paketnya. Kita kerjasama dengan travel. Nanti travel yang menyediakan paketnya, itinerary-nya dan lain sebagainya. Nanti kami fasilitasi untuk pembiayaannya. Luar biasa. Gitu. Nah ini juga biasanya tuh untuk grup Oh bisa dan grup. komunitas-komunitas, Ibu, geng-geng. komunitas ibu-ibu. Bisa dong. Nih teman-teman 1-2 yang mau berangkat kan nggak asik ya kalau nggak Iya, ikut ya iya. udah sekalian aja. Bener. Gabung. Berarti kalau bisa disimpulkan kita mau beribadah maupun berwisata lewat Pegadaian semuanya dimudahkan ya. Bisa betul. Oke, mungkin boleh nih ajakannya dari Pak Awal dan juga Mas Pandi untuk The Tickers supaya semakin tergugah lagi untuk beribadah, untuk daftar haji juga, haji muda tadi ya. Ya, muda, ya, Silahkan. Ya, kalau dari kami ya karena memang sekarang kan lagi momentumnya untuk ibadah haji ya musim Betul. haji. Tiap hari mungkin kita buka berita tuh pasti beritanya berita-berita haji gitu Ya. kan. Jadi otomatis secara dalam alam bawah sadar kita juga kita merasa terpanggil untuk bisa menunaikan itu. Ya balik lagi tadi kalau misalnya berbicara naik haji bagi yang mampu, tentu itu butuh perencanaan sejauh-jauh hari gitu. Ya. Baik mampu secara fisik maupun finansial dan karena sekarang pertimbangannya untuk keberangkatan itu memang butuh kesabaran yang cukup besar untuk Ya. bisa berangkat itu makanya sebaiknya untuk bisa disiapkan sejak dini. Yes. Dan jangan lupa tadi yang disampaikan sama Fandi untuk persiapan untuk pelunasannya itu supaya bisa difasilitasi melalui tabungan emas atau pembiayaan emas. Karena kan memang di Pegadaian itu supaya kita sama-sama bisa mengemaskan generasi Indonesia. Seperti itu. Baik, luar biasa. Habis ini Mas Andi Mas Andi nambahin sama. silakan. Terakhir. Saya Boleh khusus tambahin. untuk teman-teman yang milenial sih sebenarnya. Boleh, Jadi, boleh. Ini bagian dari perencanaan kita ke depan. Jadi teman-teman bisa merencanakan mungkin
haji ini salah satu dari perencanaan yang teman-teman harus siapkan di usia 30 tahun. Karena tadi antrian sampai 20 tahun, sementara kan proses pelaksanaan haji itu membutuhkan fisik yang Iya, prima. betul. Jadi ketika teman-teman sudah daftar sekarang dan berangkat di usia 40 tahun itu insya Allah masih prima secara Amin. fisik dan bisa melaksanakan semua rukun-rukun haji dengan baik. Jadi kita coba atur perencanaannya, masukkan haji sebagai salah satu list perencanaan paling enak, daftar bersama istri Ya. biar bisa berangkat bareng. Jadi goals. Jadi bareng. goalsnya bareng, berangkat haji bareng. Keren. Itu Insya mungkin. Allah ya. Oke, ini luar biasa banget ya Detikers karena ternyata ini akan jadi sevisi gitu sama tagline kita. Hidup tuh nggak cuma hore-hore. Iya, Ibadah haji lah. Iya, Bersama dengan pegadaian, ya kan? Ibadahnya jangan lupa. Oke, kalau gitu Mas Awal dan juga Mas Wandi terima kasih kasih banyak. banyak. Mudah-mudahan Terima semakin kasih. banyak lagi yang mendaftar juga untuk haji. Amin. Salah satunya ntar teman saya katanya mau minta nomor WhatsApp. Siap. Langsung ini mah. Langsung gitu ya. Nah, seperti tadi Feli udah bilang karena ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita untuk Detik Sore hari ini, dimohon kesediaannya untuk menyampaikan tagline kami ya. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Nanti kalau aku sama Feli bilang Detik Sore, Mas Andi, Mas Awal, nggak cuma Nggak hore-hore. cuma hore-hore. Kata-kata. Oke. Gitu Oke, ya. siap. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Detikers yang sudah menyaksikan. Terima kasih seluruh kru yang bertugas. Feli Sumaiku Hai pamit. Farhan cabut, kita ketemu lagi besok di Detik Sore. Nggak cuma Nggak cuma hore-hore. hore-hore. Selamat sore. Ciao.